kesalahpahaman di antara kita tidak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan untuk menebus semuanya? Lia mengandalkan belas kasihan orang lain untuk bisa masuk ke dalam kalangan elit ini, tapi mulutnya dengan mudah bicara soal menebus kesalahan. Tidakkah menurutmu itu sangat konyol? Wah, hebat sekali. Aku juga dengar dari orang lain. Katanya kamu akhirnya menerima lamaran Tuan Muda Jiang. Kalau menurutku, ya, seharusnya sudah dari dulu begitu. Jodoh kalian berdua itu benar-benar perpaduan yang sempurna. Hahaha. Aduh, Pak Ketua Bai, Anda memang pantas menjadi ketua kamar dagang Qingzhou. Wawasan Anda memang jauh lebih hebat dari orang biasa. Saat Yuning menikah nanti, Anda harus datang untuk memberi dukungan pada keluarga Liu. Ya. Haha, tentu saja. Yuning adalah wanita tercantik nomor 1 di Qingzhou. Keluarga Jiang dan keluarga Bai kami juga sudah bersahabat turun-temurun. Aku pasti akan datang. Keluarga Huang juga akan datang. Yuning, akhirnya kamu sadar juga. Tidak lagi setia pada si pecundang ini. Sebagai paman, aku ikut senang untukmu. Haha, siapa bilang istriku akan menikah lagi dengan orang lain? Aku ingat sekarang. Kamu adalah menantu tak berguna dari keluarga Liu yang dulu kabur entah kemana itu. Sekarang melihat keluarga Liu sudah bangkit. Kamu kembali untuk menjilat, ya, Yuning, sebagai orang yang lebih tua. Aku harus mengingatkanmu, jangan sampai termakan oleh rayuan gombalnya. Dan jangan lupakan kalau kamu pernah ditinggalkan. Kalau tidak, penderitaanmu akan jauh lebih parah. Istriku, akan kujaga sendiri. Sejak kapan aku butuh kalian semua ikut campur? Tutup mulutmu, apa kamu belum cukup menyakiti Yuning? Acara yang dihadiri oleh kalangan elit seperti ini, bukan tempat untukmu. Setiap orang di sini bukan orang yang bisa kamu cari masalah. Sebaiknya kamu jangan membuat masalah lagi untuk keluarga Liu kami. Di acara yang penuh dengan orang-orang terpandang ini, Senior Cimu justru membalas nasihat baik orang lain dengan kemarahan. Jadi, ini yang kamu sebut menebus kesalahan. Kamu tahu apa yang aku butuhkan? Apa kamu sadar orang-orang seperti apa yang ada di sini? Apa kamu sadar kalau kamu salah bicara atau berbuat salah? Apa akibat yang harus kamu tanggung? Pergilah. Aku tidak mau melihatmu lagi. Asalkan kamu mau, apapun yang kamu minta, akan aku berikan. Hanya saja, kita tidak bisa berkomunikasi dengan baik sekarang. Meskipun aku punya 1000 tekad. Untuk saat ini, kamu tetap tidak bisa melihat diriku yang sebenarnya. Apapun yang dia minta, akan kamu berikan. Yuning ingin menjadi pengusaha papan atas di kota Qingzhou. Dia ingin dihormati semua orang. Dia ingin keluarga Liu mereka menjadi makmur dan jaya. Dari semua itu, mana yang bisa kamu lakukan? Hah, adik ipar Yuning. Aku sudah muak dengan kekayaan dan kekuasaan. Kamu sengaja mau mempermalukanku di acara seperti ini, iya kan? Harus hari ini, harus di sini. Pergilah. Aku benar-benar tidak mau melihatmu lagi. Kamu dengar tidak? Anak muda, kalau mau sukses di dunia ini, kamu harus punya latar belakang, koneksi, dan kekayaan. Mengandalkan orang sepertimu yang bukan siapa-siapa. Yang dulu saja harus bergantung pada perlindungan keluarga Liu. Hanya untuk punya tempat tinggal, dan menyelamatkan nyawamu. Hanya akan mempermalukan dirimu sendiri. Dunia kita berbeda. Tidak perlu dipaksakan untuk berbaur. Liang, aku juga pernah berapi-api sepertimu saat masih muda. Tapi hidup itu harus punya kekuatan. Barulah kamu bisa punya pendirian yang kuat. Orang sepertimu ini setidaknya harus berjuang 10 tahun lagi. Baru bisa mencoba peruntungan di kalangan seperti kami. Benar, kan? Kenapa kamu belum pergi juga? Kamu ini tuli atau bodoh? Sih, jangan-jangan benar ada orang yang tidak tahu malu. Ingin masuk ke kalangan elit kita. Hahaha, Tuan Lu. Qingzhou akan dilanda bencana besar hari ini. Kalian semua masih sempat-sempatnya bertengkar di sini. Apa kalian tidak sadar kalau Qingzhou kita akan hancur? Tuan Lu, bencana besar apa yang membuat Anda begitu murka? 1 jam lagi. Banjir bandang yang tak pernah terjadi selama 100 tahun akan menghantam Qingzhou. Banjirnya sangat dahsyat. Semua yang dilewatinya akan musnah tak bersisa. Bawa masuk. Hah? Ini. Ini tidak mungkin. Wilayah Qingzhou ini dikelilingi oleh pegunungan. Sudah 100 tahun tidak pernah terkena banjir. Apa Anda tidak salah dengar beritanya? Benar. Tadi aku juga dengar Nona Lu bilang, kalau hari ini akan datang seorang tokoh besar. Ini kan seharusnya jadi hari keberuntungan Qingzhou. Kenapa tiba-tiba ada bencana seperti ini? Kalau aku percaya ucapanmu,
Berarti aku ini menyebarkan berita bohong, dong. Aku mengamati ada keanehan di langit. Pasti ada dewa yang turun ke dunia. Aku tidak merasa gembira. Tasbih yang sudah kupakai puluhan tahun tiba-tiba terlepas berantakan. Barusan aku sudah memastikannya berkali-kali. Bendungan di pegunungan Qingzhou jebol. Air sungai meluap kembali. Tidak sampai setengah jam lagi. Seluruh kota Qingzhou akan menjadi neraka dunia. Master Stan. Apa menurutmu aku akan bicara sembarangan? Tuan Muda Long, bagaimana ini? Keluarga baikku sudah susah payah membangun bisnis di Qingzhou selama bertahun-tahun. Properti, perkebunan, dan toko kami tak terhitung jumlahnya. Kalau semua ini hanyut oleh banjir. Muka mana yang mau kutaruh di hadapan para leluhur keluarga Bai? Yang mulia, Anda pasti punya solusinya. Perintahkan saja kami. Kami dari keluarga besar pasti akan membantu dengan segenap tenaga untuk menyelamatkan aset kita bersama. Hari ini bencana seperti ini telah menimpa kita, dan manusia langit telah turun ke dunia. Ini berarti akan ada bantuan dari manusia langit untuk mengatasi malapetaka ini. Aku hanyalah manusia biasa. Kekuatan apa yang kupunya untuk melindungi Qingzhou? Yang paling mendesak sekarang adalah segera mencari kerabat prajurit itu. Tuan Lu, Qingzhou memiliki 6 juta penduduk. Di lautan manusia yang begitu luas, bagaimana cara mencarinya? Aku tidak mau mati. Jangan panik. Aku baru saja mendapat kabar. Baginda Raja telah mengutus Tuan Putri Kangle untuk datang ke Qingzhou. Untuk mengatasi bencana banjir ini. Beliau akan berjuang bersama kita. Waktu yang tersisa sudah tidak banyak. Sekarang kerahkan kekuatan semua orang. Untuk mencari kemunculan manusia langit. Untuk menyelamatkan Qingzhou-ku. Bencana banjir kecil ini, tak perlu ditakuti. Dewa ini akan melindungi kalian semua. Permisi, kalian berdua. Kenapa kamu ada di mana-mana, sih? Sekarang waktunya tinggal 40 menit lagi. Aku beritahu kau, kalau hari ini kau berani membuat kekacauan lagi. Kemurkaan Ketua Naga dan para keluarga besar di Qingzhou. Tidak akan bisa kau tanggung. Anak muda, waktunya sangat mendesak. Jika kau menyia-nyiakan usaha kami dari semua keluarga besar untuk membalikan keadaan, itu sama saja dengan memusuhi seluruh Qingzhou. Sebelum banjir tiba, kau akan menjadi orang pertama yang tubuhnya dicabik-cabik 5 kuda. Keluarga Huang bersedia menyerahkan 80% aset kami untuk memohon kemunculan manusia langit. Kumohon segera sebarkan pengumuman sayembaranya. Tuan Lu, Tuan Lu. Keluarga Jiang kami pun bersedia menyerahkan 80% aset keluarga. Memohon manusia langit untuk turun ke dunia. Baik. Hong Lin, segera beritahu seluruh kota. Semoga manusia langit itu bisa melihat pesan ini. Dan menyelamatkan Qingzhou-ku. Manusia langit bukanlah orang biasa. Kalau dia tidak mati, dia akan menjadi pelindung agung Qingzhou. Jika aku menunjukkan sikapku sekarang, dan jika ada kesempatan untuk menyelamatkan Qingzhou, maka keluarga Liu dan aku bisa langsung naik derajat. Menjadi bangsawan baru di Qingzhou. Keluarga Liuku tidak punya harta yang melimpah. Andai saja ada manusia langit yang mampu mengendalikan air untuk menyelamatkan Qingzhou, aku, Yuning, rela menyerahkan diriku padanya. Yuning memang pantas disebut saudagar wanita kebanggaan Qingzhou. Di saat bencana besar pun dia rela maju untuk berkorban. Jika manusia langit itu mau bertindak demi wanita tercantik di Qingzhou, maka kelak, keluarga baik kami pasti akan tunduk padanya. Aku sudah tidak betah di rumah ini. Ini adalah pertaruhan keluarga kerajaanku. Ini pertaruhan kita semua. Baik, dengarkan baik-baik. Saat aku kembali setelah mengatasi banjir, seluruh harta kekayaan kalian akan menjadi milik istriku, Yuning. Putriku. Biarkan aku menikahimu sekali lagi. Lihat situasinya. Kamu pikir ini waktu yang tepat? Masih saja mencari perhatian. Kamu pikir kamu itu siapa? Sang terpilih. Atau kamu pikir dengan cara licik seperti ini, kamu bisa mendapatkan hatiku kembali? Kalau begitu, aku beritahu kamu, tindakanmu ini hanya membuatku semakin jijik. Semuanya, dengarkan. Dengar baik-baik. Dengarlah omong kosong yang diucapkan bocah ini. Kamu pikir kamu itu siapa? Kamu pikir kamu sehebat apa? Bisa mengatasi bencana banjir terbesar dalam 100 tahun ini. Tetua Lu, orang ini sudah berkali-kali bicara sembarangan. Niatnya sangat busuk. Mohon Tetua Lu menghukum berat benalu masyarakat ini. Keluarga baik kami menyarankan agar dia segera dieksekusi. Kami setuju. Sekarang adalah saatnya bagi para bangsawan Qingzhou untuk bersatu padu. Ini adalah momen krusial antara hidup dan mati. Aku tidak akan membiarkan orang rendahan sepertimu membuang-buang waktu. Menghasut orang lain. Anak muda, kamu bilang bisa mengatasi banjir ini. Aku salut dengan keberanianmu itu.
Yang pasti berhasil. Tidak bisa hanya mengandalkan semangat membara. Kamu bilang kamu bisa mengatasi banjir. Atas dasar apa? Dasarnya, karena akulah kesatria yang kalian bicarakan itu. Manusia langit tingkat 9, mantan kaisar. Hahaha, bagus sekali. Kalau kamu sakit, ya pergi berobat. Jangan mengamuk di sini. Kalau kamu memang ingin mencari perhatian semua orang, aku ucapkan selamat padamu. Kamu berhasil. Kamu sudah membuang-buang waktu kita semua selama 1 menit. Nyawamu yang tidak berharga ini. Mati ya sudahlah. Nyawa kami ini 10.000 kali lebih berharga daripada nyawamu. Nyonya Yu, sepertinya aku, si bayi ini, telah salah menilaimu. Menantu numpang di keluarga Liu kalian ini. Ah, ternyata keluarga Liu kalian punya panglima dewa sehebat ini. Kalau begitu, untuk apa kita panik lagi? Seharusnya kita sekarang langsung bersujud. Memohon pada menantu bijaksana keluarga Liu, yang mulia mantan kaisar, untuk menyelamatkan kita, manusia-manusia fana ini. Ahahaha. Ketua Bai, Anda masih sempat-sempatnya berdebat dengan menantu tak berguna itu. Yuting anak itu juga. Bagaimana bisa dia mendapatkan orang yang tidak tahu diri dan hanya membuat orang muak seperti ini? Lin Yang. Awalnya aku belum benar-benar memutuskan untuk menceraikanmu. Tapi sekarang sepertinya, menceraikanmu adalah keputusan paling tepat yang pernah aku buat. Kalau kamu berani mengganggu semua orang yang sedang mencari sang terpilih, maka aku pasti akan bekerja sama dengan semua keluarga bangsawan untuk membunuhmu. Aku tahu. Sekarang apapun yang kukatakan, kalian tidak akan percaya. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Untuk mengatasi banjir ini, kita perlu menggunakan artefak pusaka kuno. 9 kuali penjinak air. Modal, biar aku yang mengambilnya. Cih, mau kabur? Ya, kamu tidak sepolos itu, kan? Mengira para keluarga terpandang yang ada di sini akan menunggumu dengan manis di sini. Banjir sebesar ini, memangnya kamu bisa lari kemana? Mengarang omong kosong yang tidak diketahui siapapun. Hanya untuk menutupi kebodohanmu sendiri, kan? Kamu. Bagaimana kamu tahu 9 kuali pengendali air bisa mengatasi krisis mematikan ini? Pak Tualu itu hanya akan menunda waktu kita untuk mengatasi banjir. Jangan buang-buang waktu untuknya. Keluarga Liu kami juga tidak berniat membawanya kemari. Mohon Anda pertimbangkan dengan bijak. Benar, omongan si Pak Tualu, menantu numpang yang tidak berguna itu. Tidak bisa Anda percaya sepatah kata pun. Yang paling mendesak sekarang adalah membawa kita semua mencari dewa itu. Kalau tidak, kita semua akan mati di sini. Diam. 9 kuali pengendali air. Aku hanya pernah membacanya di kitab kuno. Apa kamu benar-benar bisa menemukannya? Aku sudah merasakan aura 9 kuali itu. Semakin dekat dengan kita. Kurasa, sebentar lagi benda itu akan datang sendiri. Tuan Lin, jangan salahkan orang tua ini karena lancang. Bagaimana bisa benda itu datang dengan sendirinya? Sebaiknya kita cepat-cepat pergi mencarinya. Raja Naga, di saat genting seperti ini Anda tidak boleh gegabah. Dia itu hanyalah seorang sampah. Menantu numpang. Anda tidak bisa menyerahkan hidup dan mati seluruh Qingzhou kepada sampah ini. Benar, tadi dia bilang mau mengambil 9 kuali. Sekarang dia bilang 9 kuali itu akan datang sendiri. Orang sombong yang perkataannya tidak konsisten seperti ini. Hanya akan mengalihkan perhatian kita. Energinya sudah cukup. Aku, atas perintah Raja Negara, datang membawa 9 kuali pengendali air untuk mengatasi bencana ini. Tuan, Anda benar-benar dewa. 9 kuali ini benar-benar diantarkan kemari. Cepat, atasi banjirnya. Pak Tualu, sebelum aku datang, ayah berpesan secara khusus. Bejana ini hanya bisa dikendalikan oleh dewa itu. Anda sudah menemukan dewa itu. Tuan ini. Tadi dia menyebutkan cara untuk mengatasi banjir. Dan juga menyebut 9 bejana pengendali air. Hanya saja, dia masih sangat muda. Jadi, entah apakah dia bisa mengendalikan bejana ini. Jangan menilai orang dari penampilannya. Jika tuan ini benar-benar bisa mengatasi masalah Qingzhou, saya pasti akan melaporkannya. Kalian harus menyetujui 2 syarat dariku. Dia ternyata benar-benar bisa mengendalikan 9 langit air giok. Dia pasti manusia langit yang diceritakan oleh ayah. Hanya saja aku tidak menyangka, manusia langit itu ternyata seorang tuan muda yang sangat tampan. Kau benar-benar dewa. Tuan, selamatkan saya. Semua orang Qingqiu, cepat berlutut.
Mohon Tuan turun tangan. Mohon Tuan, selamatkan King Qiu. Kalian bertiga, apa kalian ingin menentang kekuasaan manusia langit? Tidak masalah. Mengatasi bencana banjir ini bukanlah hal yang sulit. Syaratku yang pertama. Semua harta yang baru saja kalian janjikan, seluruhnya menjadi atas nama istriku, Liu Yuning. Kedua, setelah ini, bagaimana sebenarnya ayah angkatku meninggal? Xiang Yi harus menjelaskannya padaku di hadapan semua orang. Apakah kalian bersedia? Kami, keluarga Bai dari King Zhou, bersedia. Kami, keluarga Huang dari King Zhou, bersedia. Kami dari keluarga Jiang juga bersedia. Lia, jika kau benar-benar bisa menyelamatkan King Zhou, aku pasti akan menepati janjiku hari ini. Jika ku ingkari, aku akan binasa. Jika aku tidak menepati janji, aku pasti akan terkena kutukan langit. Kamu adalah istriku. Jadi, jangan membuat janji seperti itu lagi. Tidak apa-apa. Banjir sudah menghancurkan bendungan dan sedang menuju ke sini. Kepala naga, banjirnya surut. Banjirnya surut. Tuan Lin, Anda benar-benar seorang dewa. Saya yang tua ini, mewakili 6 juta rakyat King Zhou, berterima kasih atas kebaikan Anda. Tuan Lin, soal 80% harta kekayaan keluarga. Sejujurnya itu terlalu banyak. Bagaimana kalau kita bernegosiasi? Menurut Anda, bagaimana kalau 10% saja? Bagus sekali. Bagaimana dengan kalian? Tuan Lin, keluarga Huang saya masih punya lebih dari 100 orang yang harus dihidupi. Saya akan memberimu 5 juta sebagai ucapan terima kasih. Bagaimana? Apakah Anda setuju? Jika aku memberitahukan kebenaran di balik kematian Ayah Yuning, apa aku masih bisa hidup? Tuan-tuan sekalian, apa kalian semua benar-benar percaya dengan omong kosong soal dewa yang turun ke bumi? HMPH, dia itu hanyalah seorang menantu dari keluarga Liu, yang hanya pamer beberapa trik murahan saja. Dengan begitu saja dia mau menipu kita untuk mengambil sebagian besar kekayaan King Zhou. Apa kalian semua mau begitu saja dipermainkan dan ditipu olehnya? Jadi, persetujuan hari ini akan diakhiri dengan kematian. Aku tidak peduli kalian hidup atau mati. Aku hanya peduli pada keselamatan Yuning seorang. Ling Er, apa yang terjadi hari ini memang sungguh ajaib. Tapi, tuan-tuan, coba kalian pakai otak kalian dan pikirkan baik-baik. Apakah ini masuk akal? Pertama, dewa turun ke bumi. Lalu, banjir 100 tahun sekali. Berhasil diatasi oleh seorang menantu tak berguna. Hanya dengan begitu. Dia mau mengambil harta yang sudah dikumpulkan keluarga kita selama beberapa generasi. Ketua Bai, apa Anda rela? Keluarga Huang, apa kau rela? Dan lagi, apa kau benar-benar percaya pada menantu buangan yang tak berguna ini? Bisa tiba-tiba berubah menjadi dewa yang turun ke bumi. Entah kalian percaya atau tidak, aku jelas tidak percaya. Lin yang ini, aku sangat mengenalnya. Dulu dia hanyalah orang di keluarga Liuku, yang hanya menumpang hidup dan menunggu mati. Seorang pecundang yang tidak punya kemampuan apa-apa. Katanya dia adalah titisan dewa dari kahyangan. Aku orang pertama yang tidak setuju. Semua kejadian hari ini terlalu janggal. Semua ini Datang dengan cepat, perginya pun cepat. Kalau dilihat-lihat, ini semua benar-benar tidak masuk akal. Seorang pemuda berusia 20-an tahun, hanya dengan kekuatannya sendiri, dia menyelamatkan 6 juta penduduk King Zhou. Kalau diceritakan pun tidak akan ada yang percaya. Benar, kan? Menurutku, tadi itu semua orang hanya panik saja. Titisan dewa apaan? Itu murni omong kosong. Satu orang bisa menyurutkan banjir. Sama sekali tidak berdasar. Sepertinya hari ini semuanya sudah lelah. Lebih baik kita pulang dan istirahat lebih awal. Kalian benar-benar tidak tahu berterima kasih. Tuan Yun baru saja menyelamatkan nyawa kalian. Melindungi fondasi keluarga-keluarga besar kalian. Hanya demi harta duniawi seperti ini, kalian mengejar nama kosong yang akan membawa bencana besar, merusak seluruh reputasi King Zhou, memancing amarah para dewa. Aku yang membiarkan kalian hidup di King Zhou. kakek. Para bangsawan dan orang terpandang ini benar-benar tidak tahu malu. Sok Suci,
berkhianat dan ingkar janji. Menurutku, mereka seharusnya dijadikan kaum rendahan untuk membersihkan nama baik King Zhou dan meredakan amarah Tuan Lin. Tuan Lu tidak perlu marah. Karena mereka sudah ingkar janji. Biarkan mereka tahu apa itu hukum karma. Tadi, semua orang sudah berjanji kepadaku, jika melanggar sumpah itu, mereka akan disambar petir dari langit. Hari ini aku akan duduk di sini, dan melihat bagaimana kalian semua bisa menahan semua ini. Liang, jadi menurutmu, siapa akan disambar petir? Begitu, kamu boleh pergi. Anak muda, aku akui. Kamu memang punya beberapa trik, tapi jangan terlalu sombong, ya. Kamu pikir setelah belajar beberapa jurus rendahan, kamu bisa berbuat seenaknya. Kamu anggap King Zhou kami ini tempat apa? Dan kamu anggap keluarga-keluarga besar kami ini siapa? Hah, disambar petir. Bocah, di King Zhou ini, hanya kemarahankulah yang bisa menghukum orang. Belum pernah ada yang berani bicara seperti itu padaku. Tuan Lu itu orangnya baik hati. Dia menghormatimu sebagai manusia langit. Apa kamu benar-benar menganggap dirimu dewa yang turun ke bumi? Hati-hati. Kesombongan akan membawa kehancuran. Kamu akan dibenci banyak orang. Cih, kamu itu cuma menantu tak berguna yang tidak punya nama, tidak punya kekuasaan, dan tidak punya pengaruh apa-apa. Beraninya kamu memerintah seenaknya, dan mengancam semua keluarga besar di King Zhou. Apa yang jadi andalanmu untuk menekan kami semua? Dan apa yang jadi andalanmu untuk melawan kami? Kata-katamu tajam, dan kepercayaan dirimu sangat tinggi. Bagus sekali. Akan kuberitahu pada kalian, apa andalanku. Andalanku adalah 300 tahun yang lalu aku sudah menembus tingkat Kaisar Abadi 9. Andalanku adalah, siapapun yang melanggar sumpah Kaisar Abadi akan disambar petir surgawi. Dan andalanku adalah, dengan keberadaanku di sini hari ini. Bahkan jika kalian semua bersatu, kalian tak ada apa-apanya di mataku. Aku telah berjuang di segala penjuru, mencurahkan seluruh tenaga dan pikiranku. Tak kusangka aku malah melindungi para pengkhianat, yang mengingkari janji. Sekumpulan makhluk yang lebih rendah dari babi dan anjing. Perjalananku kali ini benar-benar tidak sia-sia. Aku beri kalian, semua keluarga besar di King Zhou, pilihan untuk tunduk sekarang, atau menunggu sampai fajar tiba. Kalian pikirkan sendiri. Ibu, dari mana ibu menemukan suami gila seperti dia, mengaku-ngaku sebagai Kaisar Abadi, dan mau membunuh kita semua? Dan dia hanya memberi kita waktu sebatang dupa, modal. Apa kau menyatakan perang dengan keluarga bangsawan King Zhou? Sudah kau pikirkan akibatnya? Tidak ada jalan untuk mundur. Aku hanya ingin menasihati kalian untuk menyisakan jalan keluar bagi diri kalian sendiri. Keluarga Huang menang. Aku sudah hidup puluhan tahun. Aku ingin lihat, apa itu jalan langit, dan apa itu petir surgawi. Keluarga Jiangku akan meladenimu sampai akhir. Aku akan menemanimu sampai akhir. Siap laksanakan. Awalnya aku mengira, kalau manusia biasa itu hanya lemah. Ternyata, kelemahan hanyalah kedok kalian. Kebodohan adalah sifat asli kalian. Karena kalian semua sudah mengantre untuk mati. Maka aku terpaksa menjadikan kalian sebagai peringatan bagi dunia. Dengan kekuatan sendiri melawan seluruh keluarga bangsawan King Zhou, tapi masih terlihat sangat santai dan tenang dalam menghadapinya. Kau benar-benar berhasil menarik perhatianku. Yuning, kamu pulang dan tunggu aku. Aku takut tidak sengaja melukaimu. Cukup, apa kau benar-benar berpikir kau bisa melawan semua bangsawan di King Zhou? Kau juga tidak percaya padaku. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Percaya kalau kau itu yang katanya Kaisar Abadi tingkat 9. Percaya kau bisa melawan para bangsawan King Zhou. Atau percaya kau punya apa? Kau tidak percaya padaku. Dari awal sampai akhir, kau tidak pernah percaya. Awalnya aku pikir, setelah kau kembali dari kepergianmu selama bertahun-tahun, kau akan jadi orang yang bertanggung jawab dan mampu. Dan juga mengerti cara bersikap di dunia ini. Tapi sekarang kulihat, aku salah menilaimu lagi. Jangan kau kira hanya karena belajar sedikit ilmu sihir, kau bisa berdiri di puncak King Zhou. Menurutku, kau itu terlalu naif, terlalu kekanak-kanakan. Kalau begitu menurutmu, janji untuk menyerahkan dirimu yang baru saja kau ucapkan tadi, itu hanya basa-basi untuk menyenangkan para pembesar di sini. Dan kamu salah kalau mengira aku bersungguh-sungguh. Aku tidak pernah mengingkarinya. Kamulah yang tidak realistis. Ingin menyelamatkan seluruh King Zhou, tapi juga ingin memusnahkan keluarga bangsawan King Zhou. Sebenarnya apa yang ingin kamu lakukan? Benar-benar pertunjukan yang hebat. Bahkan aku, orang luar, bisa melihatnya dengan sangat jelas. Dia menyelamatkan King Zhou demi dirimu. Sekarang,
Dia juga ingin menghancurkan King Zhou demi dirimu. Tapi kamu malah terus-menerus bertanya apa yang sebenarnya dia inginkan. Nona Liu, calon suamimu ini, sebenarnya kamu mau atau tidak? Kalau kamu tidak mau, aku yang akan mengejarnya. Kalau kamu mau, aku akan pergi. Putri adalah seorang bangsawan yang terhormat. Mengucapkan kata-kata tak pantas di acara seperti ini. Bukankah itu merusak martabat Anda? Hari ini, kalian terus saja menyebut diri kalian para pembesar dan keluarga bangsawan. Tapi di mataku, kalian hanyalah sekelompok orang tak berguna, pengecut saat menghadapi hidup dan mati, dan tidak punya malu saat berhadapan dengan keuntungan. Orang-orang seperti kalian, pantaskah disebut pembesar dan keluarga bangsawan? Dan kamu, hanya punya wajah cantik saja. Terus-menerus menolak pria sehebat naga, sang putra langit, tapi malah mengejar-ngejar para cacing tanah ini. Orang sepertimu, pantaskah menjadi istri Tuan Lin? Kamu siapa? Ini urusan keluargaku. Sepertinya tidak ada hubungannya denganmu. Melihat ketidakadilan, sudah sewajarnya aku menolong. Semoga Tuan Lin tidak menyalahkan saya. Dan kamu, Liu Yuing. Kamu tidak percaya padaku. Aku tidak akan menjelaskan. Waktunya kurang dari setengah dupa lagi. Saat waktunya tiba, petir surgawi akan menyambar. Saat itu, kamu akan tahu mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan untuk para yang katanya pembesar ini, mereka juga akan menanggung akibat dari kebodohan mereka. Masih belum sadar juga. Kamu pikir karena ada Tuan Putri dan Pangeran Naga yang melindungimu, kamu bisa seenaknya menyingkirkan para elit King Zhou. Kalau begitu, kamu terlalu naif. Setiap orang di sini bisnisnya sudah turun-temurun. Akarnya sudah sangat kuat. Kalau kamu jadi musuh bersama di King Zhou, hanya aku yang masih akan sedikit memedulikanmu. Kakek, ini sudah gawat begini. Kakek masih membela sampah ini. Orang seperti dia, sama sekali tidak pantas dikasihani. Hari ini, aku akan berdiri di sini, menunggu petir langitmu turun. Menunggu murka surgawimu. Menunggu keagungan mendiang kaisarmu. Hanya dengan petir langit yang tidak jelas asalnya. Kamu pikir bisa menakuti para keluarga terhormat King Zhou. Mencoba menghalangi kereta kuda dengan tangan kosong. Sombong dan keras kepala. Jika kamu memang bisa mengendalikan petir langit seperti dalam legenda. Aku, Bai Jiang Tao, akan pasrah kau apakan saja, tanpa bantahan sedikit pun. Tapi kalau kamu hanya menggertak dengan kekuatan langit, semua perkataan yang sudah terucap, dan kata-kata yang sudah keluar, kamu juga harus berpikir baik-baik. Apa kamu sanggup menanggung amarah keluarga Baiku, saudara Bai? Anda ini kan ketua kamar dagang King Zhou. Kenapa harus berdebat dengan bocah ingusan? Seperti ini. Apa itu petir langit? Kamu pernah lihat? Kalian semua pernah lihat. Sekarang sudah zaman apa? Masih pakai cara kuno untuk menakut-nakuti orang. Kau pikir kekayaan keluarga Huangku didapat dengan mudah. Dan semua bangsawan di King Zhou ini penakut? Begitu. Dengan statusku sebagai Pangeran Naga King Zhou, aku peringatkan kalian semua untuk terakhir kalinya. Apa kalian benar-benar tidak mau mengakui kesalahan? Pertama, Anda tetap orang yang paling saya hormati. Jiang Tao sama sekali tidak bermaksud menyinggung. Dan yang kedua, seumur hidupku, aku paling benci orang yang sok berkuasa dengan mengandalkan orang lain, dan para penipu yang suka pamer. Hari ini, aku akan menggunakan jabatanku sebagai ketua kamar dagang King Zhou, untuk membongkar topeng rendahan ini di hadapan semua orang. Keluarga Huangku siap laksanakan perintah. Keluarga Jiang kami akan mengikuti semua perintah ketua Bai. Demi King Zhou, kita akan menyingkirkan benalu masyarakat yang suka menebar omong kosong ini. Liang, aku benar-benar harus berterima kasih padamu. Aku bahkan belum berbuat banyak. Tapi kau sudah maju sendiri untuk melawan seluruh keluarga terpandang di King Zhou. Setelah hari ini, tidak akan ada lagi yang tahu kalau aku yang membunuh ayah Yuning. Nona Liu, apakah Anda masih tidak mempercayai suami Anda sendiri? Longshu, bukannya saya tidak mau mengikuti perintah Anda. Hanya saja, Liang ini bersikeras memusuhi seluruh keluarga terpandang di King Zhou. Saya harus menunjukkan di pihak mana saya berada. Kalau tidak, setelah masalah ini selesai, bagaimana saya bisa punya pijakan di King Zhou? Mohon pengertian Anda. Baik, aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Kalian urus saja sendiri. Baiklah. Tadi terlalu banyak omong kosong. Kalian semua pasti sudah lelah. Kalau begitu, aku akan mulai dari Jiang Yi dari keluarga Jiang. Liang, kalau kau berhenti sekarang, masih ada waktu. Apa kau benar-benar ingin menjerumuskan dirimu ke jurang kehancuran? Putriku, orang tak berguna ini sombong dan meremehkan semua orang. Dia memutus jalan hidupnya sendiri, hanya menunda kehancurannya. Ini usaha yang sia-sia. Saat ini, kau tidak berpikir jernih untuk menyelamatkan diri. Apa kau mau bertindak gegabah seperti dia?
Sebelum langit menghukummu. Bagaimana caramu membunuh ayah angkatku dengan keji? Kau, di hadapanku, keluarga Li, dan seluruh King Zhou. Jelaskan padaku kata demi kata. Aku ingin keluarga Li tahu. Bagaimana yang disebut keluarga terpandang yang selalu dia lindungi, telah membunuh ayahnya dengan keji. Suaminya. Liang, beraninya kau melukaiku di depan umum. Anggota kamar dagang. Cepat lepaskan, jangan sampai kematianmu lebih mengenaskan. Ketua Bai, jangan cemas. Sebentar lagi giliranmu. Cepat, panggil Mahaguru untuk menyelamatkanku. Cepat, Mahaguru. Memangnya Mahaguru dunia fana pantas menerima 1-2 jurus dariku. Kamu sendiri yang mencari musuh, membunuh paman ke-6. Sekarang kamu menggunakan ilmu rendahan ini. Untuk menyiksa tuan muda dari keluarga terpandang sepertiku agar mengaku. Tunggu sampai kakak sulung datang. Aku pasti tidak akan melepaskanmu. Karena kamu tidak mau bicara. Aku juga tidak ingin tahu, Lei Lei. Kamu tidak boleh menyentuhku. Kamu juga tidak boleh menyentuhku. Petir surgawi, turunlah. Apa yang dikatakan anak ini semuanya benar. Ketua Bai disambar petir surgawi. Musnah menjadi abu. Aku pernah mendengarnya dari desas-desus. Apa hari ini aku harus merasakannya sendiri? Leia, hentikan. Hari ini, aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Aku tidak peduli sehebat apapun kemampuanmu. Hentikan saja. Kamu tidak bisa melawan keluarga Jiang. Keluarga terpandang dari King Zhou. Jelas bukan tandinganmu yang hanya menggunakan ilmu rendahan. Kamu tidak akan bisa mengalahkannya. Sadarlah akan kenyataan. Kenapa? Tidak ada kenapa-kenapa. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Kecuali kau langkahi dulu mayatku. Sekali petir surgawi dilepaskan, ia harus menyambar. Tidak ada alasan untuk menariknya kembali. Jika kamu memberitahuku alasannya, aku bersedia menahan sambaran petir ini untuknya. Anggap saja ini sebagai penebusan kesalahanku padamu. Dia tulus padaku. Dia tulus padamu. Atau hatimu yang sudah menjadi miliknya. Jangan tanya lagi. Aku tidak mau bicara lagi. Aku mau kamu mengatakannya dengan mulutmu sendiri. Di hatimu sudah tidak ada aku lagi. Aku sendiri yang akan mengakhirinya. Demi melepaskan penderitaan akibat rasa rinduku selama 1000 tahun ini. Memang di hatiku sudah lama tidak ada kamu lagi. Jiang Yi, dia tulus padaku, mencintaiku, melindungiku, menopangku, dan membantuku. Di King Zhou ini, aku tidak bisa hidup tanpanya. Tapi itu semua hanya demi kemewahan. Dia adalah pembunuh ayahmu. Coba kamu lebih realistis. Memangnya kebenaran itu sebegitu pentingnya? Mau disebut pasangan dalam suka dan duka? Ataupun pembunuh ayah? Haruskah semuanya dibedakan mana yang benar dan salah? Apa aku harus sepertimu? Memusuhi semua orang, lalu menjadi musuh masyarakat. Kunzi, aku sudah merelakannya. Petir langit ini. Biar aku yang menanggungnya demi kekasihmu itu. Ini adalah hal terakhir yang kulakukan untukmu. Mulai sekarang. Antara kau dan aku, sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Siapa yang berani menyentuh tuan muda dari keluarga Jiang? Mahaguru, inilah orangnya. Dia sekarang terluka parah. Kita harus menghabisinya di sini juga. Hei, jangan kira karena kamu tahu beberapa ilmu sihir Tao, kamu bisa seenaknya di hadapan kami, para bangsawan. Orang yang berdiri di hadapanmu ini, telah mengabdi pada keluarga Jiang selama 3 generasi. Dia pernah sendirian memukul mundur 100.000 musuh di perbatasan. Murid-muridnya tersebar di seluruh kerajaan Xia. Dan dia sendiri dijuluki sebagai Mahaguru. Bisa mati di ujung pedangnya. Bisa dibilang sebuah kematian yang pantas untukmu. Kusarankan di kehidupanmu selanjutnya, reinkarnasi jadi orang yang lebih tahu diri. Jiang Yi, kau pengkhianat yang tidak tahu terima kasih. Tuan Lin seorang diri telah menyelamatkan seluruh King Zhou. Tapi kalian malah mengingkari janji. Tuan Lin menahan sambaran petir langit itu untukmu. Tapi kau malah memanfaatkan kelemahannya. Apa ini cara keluarga terpandang King Zhou bersikap? Dewa Naga, perkataanmu itu tidak benar. Lin Yang, dari awal sampai akhir. Memangnya dia pernah berjuang untuk rakyat King Zhou. Apalagi demi para petinggi King Zhou. Semua yang ia lakukan hanyalah demi istrinya. Apa urusannya denganku? Dan apa jasanya padaku? Semuanya? Bajingan ini berpikiran sempit. Hanya memikirkan cinta picisan. Seenaknya saja mau membantai kita, para petinggi King Zhou. Hari ini, aku akan membantai bajingan ini di sini demi kalian semua. Tunggu. Tadi Ling yang menahan sambaran petir itu untukmu. Dia bahkan terluka parah. Bagaimana bisa kau membalas air susu dengan air tuba? Kau pikir kau ini siapa? Berani-beraninya kau mengajariku. Kau wanita murahan yang pelin-pelan dan bermuka dua. Sebentar tak bisa melupakan cinta lamamu. Sebentar lagi tergila-gila dengan kekasih barumu. Dengar ya, wanita sepertimu itu adalah yang paling pantas mati. Bagaimana bisa kau setega ini padaku? Aku ini calon istrimu. Siapa bilang aku mau menikahimu? Itu hanya angan-anganmu saja.
Perbedaan antara keluarga Jiangku dan keluarga Liu Emyu. Apa kau masih belum sadar juga? Aku ini hanya ingin mempermainkan perasaanmu saja. Aku, sebagai seorang tuan muda dari keluarga kaya, mempermainkan beberapa wanita itu hal biasa. Bukankah kau juga mengincar harta keluarga Jiangku? Kau pergi. Lin Yang, jadi ini dirimu yang membuatnya jatuh hati. Apa yang kau rasakan di hatimu saat ini? Tubuh fana milikku ini tentu saja tidak akan sanggup menahan guntur surgawi ini. Tapi membunuhmu semudah membantai anjing. Sepertinya kakek itu sudah yakin akan membela tuannya. Sudah diambang kematian masih saja bicara besar. Aku telah berlatih selama lebih dari 50 tahun. Belum pernah aku bertemu orang sesombong ini. Aku tidak membunuh orang yang tak punya nama. Sebutkan namamu. Terima dulu seranganku, baru bertanya. Masih berani bicara kurang ajar. Di dunia ini, tak ada seorang pun yang tak bisa kubunuh sebagai Grandmaster. Bocah. Lihatlah dunia ini untuk terakhir kalinya. Hari ini hujan. Pertanda baik apa ini? Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Satu tangan menjadi pedang. Hanya dengan satu jurus, dia menyelesaikannya. Grandmasterku, Liang. Kamu sebenarnya. Tadi, aku sudah memberitahu kalian semua. Identitasku adalah, kalian semua bersikeras menantang takdir langit. Kalau begitu, kita lakukan ini pelan-pelan. Siapa yang akan menerima sambaran petir surgawi kedua ini? Ketua Bai, tadi di antara kita, kau dan akulah yang paling tegar. Sambaran petir surgawi kedua ini. Kalau bukan kamu, pastilah aku yang menerimanya. Kepala keluarga Wang, maksud dari ucapanmu itu, apakah kau berniat menyerah begitu saja? Jangan lupa, kita sudah berakar di Qingzhou selama 100 tahun. Mana mungkin kita bisa dicabut sampai ke akar dengan begitu mudah? Kau tahu, di antara puluhan ribu pengikut keluarga Baiku, ada berapa banyak master kultivasi? Hanya mengandalkan Lin yang seorang, dia tidak akan sanggup. Dewa Gulungan Kitab, datang untuk melindungi tuanku. 4 Dewa Agung. Makhluk apa itu? Jika kalian masih membantu si zalim berbuat jahat, dan ingin menyia-nyiakan 100 tahun kultivasi yang kalian dapat dengan susah payah, aku bisa mengabulkannya. Tuan Lin, jangan pernah meremehkan keempat orang ini. 40 tahun yang lalu, mereka sudah menguasai seluruh negeri Xia. Tidak ada yang bisa menandingi mereka. Tidak kusangka setelah mereka mengasingkan diri selama ini. Ternyata mereka mengabdi pada keluarga Bai. Sepertinya fondasi keluarga Bai benar-benar tak terduga dalamnya. Ming Yang, kamu sudah menunjukkan kehebatanmu di depan para keluarga terpandang Qingzhou. Aku juga bisa lihat kalau kamu memang punya kemampuan. Tapi aku harap kamu bisa melihat situasinya dengan jelas. Lihat siapa saja yang berdiri di hadapanmu sekarang. Jika seseorang baru meraih sedikit keberhasilan, dia akan menjadi sombong. Maka keberhasilannya itu akan menjadi senjata yang mempercepat kematiannya. Jadi, aku sarankan kamu segera berdamai. Itulah satu-satunya cara untuk selamat. Antara kau dan aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Hidup dan matiku bukan urusan organisasi. Dan soal para Dewa Agung itu, jika mereka membantu penjahat, aku pasti akan mengirim mereka ke alam baka. Tuan Lin. 4 Dewa Agung adalah sosok yang bahkan pasukan pengawal naga giok milik ayahku pun tidak ada apa-apanya. Masalah hari ini sebaiknya cukup sampai di sini. Kau juga berpikir begitu. Lencana kerajaan ada di sini. 4 Dewa Agung, dengar perintahku, segera mundur. Karena ini adalah keinginan Tuan Putri, maka masalah hari ini cukup sampai di sini. Tapi, aku, Bai, akan menegaskan sekali lagi, jika di kemudian hari ada orang rendahan yang berani mengusik kekuatan 100 tahun keluarga Bai, aku tidak akan tinggal diam. Ketua Bai memang hebat. Sungguh berhati lapang, ya, tidak seperti orang itu yang sok punya backingan kuat. Ternyata masih. Bos Zhang. Apa aku sudah mengizinkan kalian pergi? Mendengar ucapanmu, sepertinya kamu tidak mau menerima kebaikan Tuan Putri. Ketua Bai, aku sudah sering bertemu orang sepertinya. Tidak punya kemampuan apa-apa, hanya bisa mengandalkan wanita untuk pamer. Kalau dikritik sedikit saja, harga dirinya langsung terusik. Coba katakan, orang seperti ini bisa jadi apa? Hahaha. Kalian cepatlah mundur. Jangan memperpanjang masalah ini. Tuan Putri, coba Anda katakan sendiri.
Anda begitu agung, suci dan murni. Untuk apa demi orang yang tidak tahu diri ini? Anda merendahkan martabat Anda sendiri. Apa Anda tidak takut menjadi bahan gunjingan orang? Tuan Putri usianya masih muda, baru mengenal cinta. Pasti mudah tertipu oleh pria berwajah tampan. Kami bersedia menunjukkan wajah asli si bodoh ini kepada Tuan Putri. Kebaikan hati Tuan Putri, saya, Lin, sangat menghargainya. Orang seperti dia yang menipu dan membantu kejahatan, jika tidak dihukum berat, pasti akan menjadi bencana di mana-mana, dan menindas rakyat. Tuan Putri, kami ini juga pendekar tingkat bumi. Bahkan jika dewa duniawi datang sekalipun, mereka pun akan kewalahan menghadapi energi Xuan kami. Hari ini orang ini begitu merendahkan kami. Maka jangan salahkan kami jika kami bertindak tidak sopan kepada Anda. Menurut dewa ini, yaitu Dewa Azur Sparrow. Menurut, maksud Dewa Azur Sparrow ini adalah dewa duniawi. Juga dianggap sebagai tokoh. Brengsek, kau berani menghina dewa duniawi. Apa kau tahu akibatnya jika menyinggung kekuatan dewa? Hahaha. Gerombolan manusia biasa ini bahkan tidak takut pada guntur surgawi. Kenapa harus takut pada dewa duniawi rendahan? Aku ingin bertanya, kalian dari perguruan mana? Disya Agung, siapa? Yang tidak kenal kami berempat. Sejak kecil kami berguru pada pengawal pertama Kaisar Dewa Donghua, yaitu Dewa Abadi Jiu Feng. Tunggu. Kaisar Dewa Donghua ini pernah kudengar. Dewa Abadi Jiu Feng, menteri setiaku, bukankah dia itu yang tidak terlalu tinggi? Kurang ajar, berani-beraninya kau menghina guru. Jangan emosi. Donghua itu, sahabat lamaku. Ingatanku tentang Jiu Feng agak kabur. Kalian tahu kenapa aku bertanya? Kalian dari perguruan mana? Karena aku tak ingin melukai seorang penyelamat. Kalian semua baru berkultivasi berapa lama? Sudah belajar tunduk pada penindasan dari kaum yang katanya berkuasa ini. Bocah, kamu tahu apa yang sedang kamu katakan? Dewa Agung Jiu Feng adalah dewa emas agung di alam dewa. Kaisar Dewa Donghua, bahkan merupakan sosok tunggal yang tak tertandingi di seluruh alam dewa. Kamu begitu meremehkan mereka berdua. Katakan sendiri, kamu mau mati dengan cara apa? Karena kalian begitu keras kepala. Dan aku tak ingin melukai seorang penyelamat. Sepertinya kita terpaksa harus beradu kekuatan. Kalau begitu, sampaikan pesan terakhirmu. Aduh, cepatlah cari mati sana. Biar bisa menyingkirkan satu ancaman besar bagi kemakmuran klanku. Sebenarnya, sosok seperti apa dia? Masih bisa begitu percaya diri saat menghadapi 4 dewa agung. Aku jadi penasaran. Wei Yang, hari ini aku sudah berkali-kali melindungimu dalam bahaya. Tapi kamu sendiri yang terus-menerus mencari mati. Jangan salahkan aku kalau aku tak berbelas kasihan lagi. Ah! Qilin. Itu Qilin. Jangan-jangan dia adalah Dewa Agung. Dewa Agung, ini. Makhluk apa ini? Di dia. Ketua Bai, tahukah Anda, di atas tingkatan para dewa, setiap orang memiliki wujud aslinya masing-masing. Pengalaman kami semua masih dangkal. Jadi kami belum bisa memunculkan wujud asli kami. Wujud asli dewa biasa adalah sejenis burung. Wujud asli dewa tingkat menengah adalah sejenis harimau. Bahkan wujud asli sosok sekelas Kaisar Dewa Donghua hanyalah seekor naga sejati. Qilin ini adalah eksistensi terkuat di seluruh alam dewa. Kaisar Dewa tingkat 9. Hamba menyambut. Kaisar Dewa tingkat 9. Kaisar Dewa tingkat 9. Bagaimana mungkin? Kenapa dia bisa turun langsung ke dunia manusia? Di atas langit masih ada langit. Di atas langit masih ada langit. Kami di Kingzhou ini hanyalah keluarga bangsawan yang cuma punya harta. Sosok yang ada di hadapan kita ini adalah yang mulia tertinggi dari keluarga Lin, penguasa 3 dunia. Sedangkan kita malah begitu lancang dan tidak sopan. Semuanya, malapetaka telah datang. Cepat berlutut. Habislah sudah. Semuanya sudah berakhir. Bagaimana bisa domba kecil ini tiba-tiba berubah menjadi kaisar tingkat 9, penguasa 3 dunia? Sepertinya riwayat keluarga Jiang akan tamat. Aku hanya bisa menebus dosa dengan nyawaku. Untuk membalas, para leluhur keluarga Jiang. Maksudku, Tuan, ampuni nyawa saya. Saya yang hilaf. Waktu itu, saya sebenarnya hanya ingin menutup semua jalan keluar Liu Yuening, agar dia berlindung kepada saya. Saya tidak pernah berpikir untuk membunuh Paman Liu. Dia bunuh diri, begitukah katamu? Ini
ini tidak akan berhasil. Orang rendahan tidak bisa seenaknya mengeksekusi tahanan. Itu aturannya. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar. Mulai sekarang, saya akan mengabdi setia pada Yang Mulia Kaisar. Terima kasih, Yang Mulia Kaisar. Tetapi, sebagai seorang anak, dendam ini harus dibalaskan. Empat Dewa Agung, dengarkan perintah. Jika kalian berani melangkah masuk ke istana lagi, aku sendiri yang akan melenyapkan kekuatan kultivasi kalian atas nama Donghua, dan menjatuhkan kalian ke dalam siklus reinkarnasi sebagai binatang selamanya. Pergi, laksanakan. Keluarga Bai, keluarga Huang, dan semua keluarga bangsawan di Qingzhou. Dengarkan baik-baik setiap kata yang aku ucapkan. Keluarga Bai hadir, keluarga Huang hadir. Hadir, hadir. Jalan langit mengizinkan kalian mengumpulkan kekayaan, agar kalian bisa menyejahterakan rakyat di wilayah kalian, dan membalas budi kepada masyarakat. Jika kalian berani lagi menyombongkan diri dengan status bangsawan kalian, dan menindas rakyat biasa, akan kuambil kembali kekayaan dan nyawa kalian satu persatu. Pergi. Pak Tuasu. Kamu menderita penyakit mematikan. Hidupmu tidak akan lama lagi. Aku melihat kau menyayangi rakyatmu. Maka, aku berikan padamu satu pil emas. Kau akan segera sembuh. Terima kasih, Yang Mulia. Leo. Terbang. Terbang. Aduh. Tunggu apa lagi? Cepat kejar dia. Kalau pria kaya raya seperti itu sampai lepas. Awas saja kamu. Yunyang, apa ini caramu menghukumku? Kembali dengan sikap yang begitu agung dan tak tersentuh. Lalu mengabaikanku begitu saja. Dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Tuan Lin. Yang Mulia. Ibu dan adik perempuan Anda di dunia manusia. Mereka. Ada apa dengan mereka? Anda jangan khawatir. Tidak ada hal yang terlalu serius. Hanya saja, Anda sudah meninggalkan Zhongzhou selama beberapa tahun. Kehidupan mereka beberapa tahun ini tidak begitu baik. Anda lihat. Sekarang, aku telah kembali. Sudah saatnya untuk kembali ke Zhongzhou. Orang-orang yang menindas keluarga Linku saat kami lemah. Yang Mulia, akhirnya kami bisa menyambut Anda kembali. Hahaha. Aku kembali ke Zhongzhou kali ini, untuk urusan yang lebih penting. Jadi, aku tidak akan singgah lama. Aduh, Yang Mulia, sudah alang-alang sampai di sini. Cicipilah dulu masakan dari koki istanaku. Lain kali Anda kembali ke Dongzhou. Entah kapan lagi. Hidangan ini bernama giok naga emas. Dibuat dari angsa liar tunggal dari bawah menaraku. Mohon Anda sudi mencicipinya. Hidangan ini tidak istimewa. Kelihatannya koki raja juga biasa-biasa saja. Guru, keren di depan sesajen di aula ini. Sebenarnya orang terhormat ini siapa? Ini semua Yulong Jin. Kita sudah membuatnya belasan kali. Kenapa masih belum puas juga? SST, beraninya kamu menanyakan identitas orang terhormat itu. Jangankan membuatnya belasan kali. Kita harus membuatnya 100 kali pun agar orang terhormat itu puas. Tuan Putri, apakah orang terhormat itu puas dengan hidangan kali ini? Tidak, orang terhormat itu bilang, tanpa dikukus, tak ada kehidupan. Tanpa dikukus, tak ada kehidupan. Yang penting orang terhormat itu puas. Baguslah kalau puas, haha. Ya Tuhan, sampai membuat raja datang sendiri. Benar-benar orang yang luar biasa penting. Raja, siapa dua orang di luar itu? Itu koki kerajaanku, Jin Suewu, dan muridnya. Jika Anda menyukai keahlian mereka, saya akan menyuruh mereka untuk melayani Anda. Tidak perlu. Waktunya sudah hampir tiba. Orangnya sudah pergi. Masih melihatnya saja, tenang saja.
Ayah pasti akan membantumu mewujudkan perjodohan ini. Terima kasih, Ayah. Kak, akhirnya kakak mau pulang juga. Aku kangen sekali sama kakak. Bagaimana kabarmu selama ini? Kak, sudah tidak ada waktu. Ayo cepat ikut aku ke Hotel Kais. Menghadiri pertemuan para keluarga bangsawan Zhongzhou. Bukannya itu tempat kita makan tadi? Kak, selama ini keluarga Lin kita di Zhongzhou perlahan-lahan merosot. Kita dikucilkan oleh orang lain. Sekarang, pertemuan para keturunan bangsawan seperti ini, sama sekali tidak boleh kita lewatkan. Kalau tidak, kita akan semakin diremehkan. Tapi pada saat yang sama, kita juga tidak boleh terlihat lemah. Mereka itu mencari-cari cara untuk menertawakan keluarga Lin kita. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu? Yule, kamu benar-benar sudah dewasa ya. Selama tahun-tahun kepergian kakak, kekuatan keluarga Lin melemah. Kalau bukan karena Yule. Ayo kita naik, jangan sampai terlambat. Yule. Mulai sekarang, keluarga Lin akan kutanggung. Lele, akhirnya kamu datang juga. Kami sudah lama menunggumu. Maaf, tadi di jalan ada sedikit masalah. Ini sahabatku, Mbak Hong. Yule, ini adalah... Aku kakaknya Yule, Liang. Bukankah kamu yang bertahun-tahun lalu ambil barang di Pinduoduo, lalu kabur menyelamatkan diri? Kenapa kamu kembali? Siapa bilang? Kakakku hanya sibuk kerja di luar kota. Makanya dia tidak sempat pulang. Tapi ku dengar ada yang kawin masuk ke keluarga di Qingzhou. Keluarga kelas teri, yang nyaris tidak bisa bertahan hidup. Orang itu jangan-jangan kakakmu, ya? Bang Guang, kamu bicara apa? Sih, Liang ini sekarang nilainya 300.000. Setelah jadi menantu internal selama 3 tahun. Keluarga terpandang sudah jadi pasangan yang sepadan untuknya. Tidak seperti kami, anak-anak orang kaya. Yang kami cari itu, semua dari keluarga yang sederajat dengan kami. Atau yang tingkatnya satu level di atas kami. Liang Ran, apa pesta hari ini sengaja diadakan untuk menyerang keluarga Linku? Kalau memang begitu, kami permisi dulu. Minta maaf pada Yule, seorang buronan nekat, dan cuma menantu rendahan dari keluarga tak dikenal. Memangnya kamu punya hak apa untuk pamer kuasa di sini? Menurutku, dia pasti menderita di Qingzhou. Makanya datang ke Zhuzhou untuk cari perhatian. Tapi, kamu salah tempat kalau mau cari perhatian. Kalau mau cari perhatian, sana cari di perkampungan kumuh. Setiap orang di sini. Tidak ada yang bisa keluarga Lin kalian singgung. Saya Xiao Hong, keluarga terpandang Zhongzhou. Tolong hargai saya. Panggil saja saya Kak Hong. Hadirin sekalian, jika hari ini kita bisa makan bersama, maka kita bersulang bersama. Tapi kalau tidak bisa, aku akan ingat wajah kalian satu persatu. Keluarga Xiao? Hahaha. Tentu saja kita harus menghormati keluarga Xiao. Ayo, 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 semuanya silakan duduk dan kita bicarakan baik-baik. Sudah, jangan sampai karena beberapa orang tidak penting merusak suasana hati kita semua. Hotel KS ini bukan tempat yang bisa didatangi sembarang orang. Aku sudah mengeluarkan banyak uang untuk bisa ke sini. Hari ini ada satu hidangan istimewa. Ini adalah hidangan andalan yang dibuat langsung oleh koki pribadi kepala negara. Hidangan andalan koki kepala negara. Jangan-jangan urat naga emas yang legendaris itu. Pelayan, sajikan hidangannya. Satu. Urat naga emas, silakan dinikmati. Wah, ini benar-benar urat naga emas. Kak Yong, kamu hebat sekali. Ini kan hidangan sekelas jamuan kenegaraan. Kalau seumur hidup bisa mencicipinya sekali saja, bisa aku sombongkan seumur hidup. Hahaha, benar-benar mewah. Memang pantas jadi perwakilan kehormatan di kalangan keluarga terpandang seperti kita. Aduh, sayang sekali ya. Ada orang yang baru saja kembali, sudah langsung ikut-ikutan pesta. Pasti selama di Qingzhou kelaparan setiap hari. Jadi ingin numpang makan hidangan mewah yang tidak akan pernah bisa dia nikmati. Hahaha. Cuma urat naga emas saja. Kalau kalian mau makan, aku bisa panggil koki istana untuk membuatnya kapan saja. Bulin, kenapa kamu tidak makan? Urat naga emas ini mungkin adalah hidangan termahal yang pernah kamu makan seumur hidupmu. Kenapa? Kamu tidak berani makan. Tenang saja, aku ini VIP super di sini, aku yang bayar. Bukan giliran asisten rendahan sepertimu yang bayar. Cara memasak hidangan ini salah. Lihat gayamu itu. Kamu pasti sudah ingin sekali mencicipinya. Belagak seperti sudah biasa melihatnya saja. Benar-benar cari mati. Kak Hong, kenapa Mas jadi begini?
Seharusnya kita tidak usah cari perhatian. Kenapa harus membuat masalah lagi? Lier, jangan banyak bicara. Bahan dasar Yulongjin itu adalah Sunyulongjin. Cara memasak yang benar adalah dengan dikukus. Hidangan ini digoreng. Hanya bahan yang tidak segar yang dimasak seperti ini. Wah, bicaramu terdengar masuk akal juga. Kenapa? Jangan-jangan kamu mau makan masakan dari Koki yang menciptakan hidangan ini. Dia pernah membuatkan belasan variasi rasa yang berbeda untukku. Apa ini benar-benar masku? Ya Tuhan, Kak Hong, aku malu sekali. Ayo kita cepat bawa dia pergi. Lin Yang, hidangan ini adalah menu andalan Dewa Koki Haida Cheng. Maksudmu? Dewa Koki pernah memasak untuk menantu rendahan sepertimu. Hidangan perjamuan kenegaraan belasan kali. Haida Cheng itu koki pribadi kepala negara. Dia khusus bertanggung jawab atas perjamuan kenegaraan. Orang biasa tidak mungkin bisa mencicipi masakannya. Sekarang ada yang bilang sudah makan belasan kali. Aduh. Si Lin yang ini pasti cuma membual. Tuan Mudahan, kami masih ada urusan, kami permisi dulu. Jangan buru-buru. Lin Yang, karena kamu bilang hidangan ini salah dibuat. Bagaimana kalau kita panggil Dewa Koki untuk menanyakannya langsung? Keluarga Han Ku punya sedikit hubungan dengan Dewa Koki. Dia pasti mau datang untuk berdiskusi denganmu. Pelayan. Tuan Han, ada yang bisa dibantu. Tuan Lin ini bilang Yulongjin ini salah dibuat. Dia bilang bahannya tidak segar. Tidak mungkin, Yulongjin ini adalah menu andalan Dewa Koki dari Hotel Kate. Menu andalan buatan Master Chef KAI. Bagaimana mungkin bisa salah? Menurutku, ini sih cuma mulut rendahan orang tertentu yang tidak pernah makan makanan enak, lalu mengacau di sini. Bagaimana kalau kita buatkan dia seember kuah untuk mengobati mulutnya yang cerewet itu? Mas, kamu cepat minta maaf pada Tuan Mudahan, biar masalah ini selesai sampai di sini. Nanti kalau Koki Chu datang dan marah, bisa gawat. Yule, jangan cemas. Bisa jadi ini malah sesuai keinginannya. Lagi pula, air sisa makanan dari Hotel Kate ini bukan sesuatu yang bisa diminum sembarang orang. Siapa yang bilang cara masak Yulongjinku salah? Hah? Siapa yang bilang cara masak Yulongjinku salah? Tuan Hi, sudah lama saya mengagumi Anda. Senang bertemu Anda. Saya Han Siwen dari keluarga Han. Banyak sekali orang yang mengagumiku. Kamu itu siapa? Berani-beraninya bilang cara masak Yulongjinku salah. Kamu sudah mabuk ya? Datang ke sini untuk cari gara-gara denganku. Tuan Chu Sheng, orang ini. Tadi dia yang bilang Yulongjin buatan Anda salah. Dia bahkan bilang lebih baik minum air sisa makanan daripada makan Yulongjin buatan Anda. Bocah, aku ini koki kerajaan yang ditunjuk langsung oleh raja. Dan masakan ini adalah ciptaan asliku. Kamu meragukanku. Itu bukan hanya menghinaku, tapi juga menghina raja. Siapa kamu ini? Paman, cepat minta maaf. Jangan karena emosi sesaat. Masalah ini tidak sepadan. Kalau memang ini Yulongjin andalanmu, kenapa kamu? Bahan ini paling baik jika dikukus. Bagaimana kamu bisa tahu bahan ini paling baik jika dikukus? Halo. Kamu adalah. Kamu adalah. Tamu terhormat yang dijamu oleh pemilik di dalam itu. Sebenarnya siapa dia? Yulongjin ini sudah kita buat lebih dari 10 kali. Tapi dia masih belum puas. Bodoh, beraninya kamu bertanya soal identitas tamu terhormat itu. Jangankan dibuat belasan kali. Kita harus membuatnya 100 kali pun agar tamu terhormat itu puas. Anda benar. Bahan ini paling baik jika dikukus. Saya yang salah. Saya yang salah. Bangunlah. Baik. Kakak ternyata benar. Bagaimana mungkin? Tuan Chef Dewa. Anda adalah chef dewa yang dianugerahi langsung oleh raja. Bagaimana mungkin Anda salah memasak? Tuan ini adalah sahabat baik guru saya. Kalau beliau bilang masakan saya salah, berarti memang salah. Kamu keberatan. Oh, jadi begitu. Kukira kamu ini orang penting. Ternyata cuma kenal seorang koki. Saya dan guru saya dianugerahi gelar langsung oleh raja. Berani-beraninya kamu meremehkan koki istana. Chef, bukan itu maksud saya. Jabatanku ini setara dengan wakil kepala. Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya bicara sombong. Panggil keamanan. Serat sampah tak berotak ini keluar dari sini. Mulai hari ini, keluarga Han dan anjing dilarang masuk ke hotel Kate milikku. Tuan Si, ampuni saya. Tuan Si, saya. Hahaha, Tuan Lin. Saya akan segera memasak ulang hidangannya untuk Anda. Semua hidangan hari ini gratis. Tidak perlu gratis. Nanti malah jadi ada maksud tersembunyi. Baik.
Tuan Lin, saya yang salah. Saya tidak seharusnya menyajikan hidangan yang tidak layak untuk pelanggan. Ayo, kakak aja kamu makan enak. Bu. Anakmu sudah pulang. Ibu tidak tahu betapa hebatnya kakak hari ini. Bagaimana kabarmu selama di Qingzhou? Semuanya baik-baik saja. Hanya saja, aku sudah bercerai. Itu bagus, bagus juga. Dulu, kamu pergi dari Zhongzhou ke Qingzhou untuk menikah dan tinggal di keluarga istri. Ibu cuma kepikiran kamu pasti menderita di luar sana. Tapi syukurlah sekarang kamu sudah pulang. Banyak tante-tante, loh, mereka sampai rebutan mau menjodohkanmu. Ayo, kita berdua, kita ganti baju yang lebih resmi. Ibu akan antar kamu kencan buta sekarang juga. Ini kan kabar baik. Kok kamu kelihatannya menderita begitu? Sini, biar ibu rapikan bajumu. Aduh, lihat anak ibu, ganteng sekali. Pakai baju ini. Bu, sebenarnya ibu nggak perlu atur kencan buta untukku. Aku punya rencanaku sendiri. Ibu nggak usah khawatir. Bicara sembarangan. Di dunia ini mana ada ibu yang tidak peduli urusan anaknya mencari istri. Tenang saja, kali ini, Tante Zhangmu, orang yang dia kenalkan padamu pasti bisa diandalkan. Sudah dipastikan dan diselidiki dengan jelas. Tuan Lin sekarang ada di hotel ini. Benar, benar. Tuan Lin sedang melakukan kencan buta. Apa? Tuan Lin, sang penguasa tertinggi. Bagaimana mungkin beliau ikut kencan buta? Saya, Putri Tang Le, hari ini datang membawa mahar paling megah untuk melamar Tuan Lin. Memohon Tuan Lin untuk menikahi saya. Bu, kenapa label harganya tidak dilepas? Ya tidak berani dilepas, dong. Kalau dilepas, besok tidak bisa dikembalikan lagi. Cuma karena sepotong baju. Tante Zhang, jadi ini orang yang mau tante jodohkan denganku. Beli baju yang layak saja tidak mampu. Cokre sepertimu tidak pantas untukku. Aduh, Mei Li, dia ini namanya hemat. Dia itu pria yang cocok untuk berumah tangga. Beri dia kesempatan untuk memperkenalkan diri. Ya, ya sudahlah. Aku beri kalian kesempatan. Nak, kenapa masih bengong? Cepat perkenalkan dirimu. Halo, nama saya Lin Yang. Umur saya 28 tahun. Sekarang pengangguran, tidak punya mobil. Cukup. Pria tua berumur 28 tahun. Tidak punya mobil, tidak punya rumah, masih pengangguran lagi. Berani-beraninya dia datang ke kencan buta. Rasanya aku mau mati saja saking malunya. Nona, anakku ini, dia baru saja kembali dari kota lain. Jadi belum sempat mencari pekerjaan. Soal rumah, kami akan mencari solusinya sendiri. Untuk mobil, kami berencana akan segera membelinya. Diam. Biar ku perkenalkan diriku. Pertama, namaku Wang Meili. Meili yang berarti cantik, seperti Chef Hai sang dewa dapur. Jadi, kalian harus memanggilku Nona Wang. Kedua, aku bekerja sebagai pelayan di Hotel KT, tempat para penjudi kaya sering datang. Gajiku 5.000 sebulan. Jadi, standar calon suamiku adalah gaji minimal 100.000 sebulan. Tinggi badan di atas 180 cm. Berat badan di bawah 70 kilo. Uang mahar 660.000. Tidak boleh kurang sepeser pun. Nona Wang. Selain mahar 660.000, apakah ada persyaratan lain? Tentu saja. Setelah kita menikah, kamu harus menganggap anak di dalam perutku ini seperti anak kandungmu sendiri. Apa katamu? Karena Nona Wang begitu terus terang, maka aku juga akan menyebutkan 5 persyaratan. Pertama, harus sopan. Saat orang lain sedang berbicara, jangan menyela. Kedua, tinggi badan harus 1,70 m. Berat badan tidak boleh lebih dari 50 kg. Ketiga, tidak boleh membawa anak. Permisi, Nona Wang. Dari semua poin di atas, mana yang Anda penuhi? Kamu sudah gila, ya, berani-beraninya menghinaku. Jangan pikir Nona ini akan tertarik dengan cowok keres sepertimu. Buang-buang waktuku saja. Jaga bicaramu. Kamu kenapa? Nenek tua ini melahirkan anak macam apa? Daripada melahirkan dia, mendingan melahirkan batu. Kamu. Ku beri kau 3 detik untuk minta maaf pada ibuku. Minta maaf? Atas dasar apa aku harus minta maaf? Memangnya aku salah bicara? Nggak ngaca kamu itu siapa?
Baju untuk kencan buta saja label harganya tidak dilepas. Mobil tidak punya. Rumah tidak punya. Masih berani menertawakanku. Gaji bulanan 5.000. Sedangkan kamu bahkan tidak punya pekerjaan. Dengar ya. Aku mau menerimamu saja itu sudah sebuah kehormatan bagimu. Tang Le memberanikan diri pada Tuan Lin. Kakak ipar kedua. Ada apa ini? Apa kamu punya pacar? Tuan Lin. Apa yang kamu katakan itu benar? Ma, aku sudah menemukan tambatan hatiku. Aduh, bagus sekali. Bagus sekali. Tapi, ini kan pertemuan pertama ibu dengannya. Ibu tidak menyiapkan hadiah yang pantas untuk Putri Tang. Ibu jadi tidak enak hati. Ma, Mama pulang dulu saja. Aku masih mau bicara dengan Presdir Tang. Ibu pulang dulu. Ya, mau siapkan hadiah untuk kalian. Haha. Hebat sekali kamu, Lin. Beraninya kamu mempermainkanku. Tamparan pertama ini untukmu. Karena kesombonganmu. Saat kamu merasa bisa meremehkan semua orang. Sadar dirilah kamu itu siapa. Tamparan kedua ini untukmu. Karena tidak menjaga kehormatanmu, tapi merasa paling benar. Sudah punya anak di luar nikah, tapi masih berani pamer dan menyalahkan orang lain. Dan tamparan ketiga ini untukmu. Karena telah menyinggung kekuatan langit tanpa kamu sadari. Mulai sekarang, bersikaplah lebih sopan padaku. Kalau tidak, kamu tidak perlu lagi mengurus bisnis tanaman di Hotel Keit ini. Aku salah, aku salah. Awalnya kukira kamu sudah bercerai. Aku masih punya kesempatan. Tampaknya hanya Tuan Putri yang menjadi jodohmu. Sudah saatnya aku untuk mundur. Kak Hu, suamiku. Ini adalah... Maaf ya, kawan. Tadi itu, hanyalah basa-basi demi Ibu Ye Zilong. Masalah di antara kita masih perlu pertimbangan yang matang. Aku kembali ke Zhengzhou kali ini. Dengan tanggung jawab besar untuk kembali pulang dan masuk ke dunia politik. Aku pasti akan membalas perbuatanmu. Kamu pikir aku, Tang Le, adalah wanita biasa, yang hanya bisa menangis saat menghadapi masalah. Sebenarnya aku tahu, tadi itu kamu hanya menjadikanku sebagai tameng saja. Tapi, Tuan Putri ini bersumpah akan mendapatkanmu. Tak peduli berapa banyak penderitaan di jalan ini. Kenapa kamu datang? Baginda Raja, demi seorang tokoh penting yang misterius, mengadakan jamuan pertemuan ini. Kalau kamu mau membangkitkan kembali keluarga Lin, lebih seringlah menghadiri acara seperti ini. Ini bisa membantumu membangun koneksi. Tapi kelihatannya sekarang, istri Tuan Putrimu itu pasti akan membantumu. Aku kembali kali ini justru untuk mengumumkan kepada Zhongzhou bahwa aku, Lin Jia, tidak akan tinggal diam lagi. Ayo pergi. Baginda, orang tua ini ternyata diam-diam mengadakan upacara penyambutan untukku. Membuat semua orang di Zhongzhou tahu kalau putra sulungnya telah kembali. Apa yang kamu pikirkan? Jamuan makan ini disiapkan sendiri oleh Baginda Raja untuk tokoh penting ini. Seluruh kaum elit papan atas Zhongzhou semuanya hadir. Nanti, kamu harus benar-benar menjaga ucapanmu. Dan bertindaklah dengan hati-hati. Haha, Kak Hong. Lama tidak bertemu. Kelihatannya makin makmur saja, ya? Hahaha. Bocah, aku adalah putra terhormat dari Ksatria Negeri Tengah. Tidak akan seperti yang kalian dari Negeri Tengah duga. Aku justru ingin tahu, siapa yang akan menyadarkanku. Bahwa di atas langit masih ada langit. Tuan Muda Chen, kalau Anda tidak mau. Bisnis keluarga Chen yang sudah dibangun ratusan tahun ini hancur karena kebodohan Anda. Kurang ajar. Beraninya kau menghina Tuan Muda Chen. Hei, jangan-jangan setelah beberapa tahun jadi menantu numpang. Otakmu itu sudah rusak, ya? Lin Yang, aku akui, kau memang punya sedikit kemampuan. Tapi sebelum berbuat onar, lihat dulu siapa saja yang ada di sini. Dan tempat apa ini? Pesta penyambutan ini juga dihadiri oleh Raja Negeri dan Kaisar. Tuan Muda Chen duduk di meja kehormatan bersama Raja Negeri dan Kaisar. Kau berani menantang Tuan Muda Chen. Apa keluargamu mau musnah dari Yao Timur? Menurutku, si Lin Yang ini sengaja ingin mengacaukan suasana. Dia ingin cari perhatian dengan menantang Tuan Muda Chen.
supaya bisa masuk ke kalangan elit. Tapi dia tidak sadar. Mengusik Tuan Muda Chen, hukumannya mati. Mengusik keluarga Chen, seluruh keluarganya akan dibantai. Aku hanya mengatakan beberapa patah kata biasa. Kenapa harus diancam dengan kematian dan pemusnahan keluarga? Haruskah aku anggap kalian hanya berlindung di balik kekuasaan orang lain? Atau memang kau, Tuan Muda Chen, yang sama sekali tidak menganggap hukum raja? Wah, bicaranya asal-asalan. Dia tidak tahu siapa naga yang sesungguhnya. Siapa yang berani menindas orangku di benua awan ini, akan dihukum sama sepertimu, pengawal. Seret mereka semua keluar dari sini. Lalu kurung mereka. Lin Yang, cepat pergi. Kalau tidak, keadaan akan semakin gawat. Bisnis keluarga Chen di negeri tengah ini. Selain aku, Raja Chu, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuhnya. Tunggu. Pesta ini diadakan untukku. Tanpa kehadiranku, pesta ini tidak ada artinya. Menurut kalian, siapa yang memanggilnya kemari? Haha, Kak Hong. Lama tidak bertemu. Kelihatan makin makmur, ya. Tuan Muda Chen, kita bertemu lagi. Minta maaf padanya. Kukira siapa? Ternyata menantu numpang tak berguna yang menikah ke King Zhou itu. Kenapa? Mertuamu tidak baik padamu. Minta maaf, ya, maaf. Ah, sudahlah. Keluarga Chen punya fondasi yang kuat. Bukan tandingan kita. Semuanya, cepat lihat ke sini. Menantu numpang tak berguna dari keluarga Lian sudah pulang kampung. Beberapa tahun lalu dia membuat masalah di Zhongzhou. Kabur entah kemana. Kudengar akhirnya dia pergi ke King Zhou jadi menantu numpang. Makanan jadi menantu numpang enak juga. Ya, Lian yang ini sepertinya punya latar belakang yang gelap. Kamu harus jaga mukanya. Kalau dia punya koneksi, aku tidak takut. Aku hanya takut dia tidak setia. Lemah sekali. Katakan, apa latar belakangnya? Kamu tidak pantas mengetahui identitasku. Hahaha. Apa katamu? Bilang apa? Pesta ini diadakan untukmu. Tanpamu, kita semua tidak bisa mulai makan. Iya. Kalau begitu, hamba ingin bertanya, Yang Mulia. Dia sendiri yang bilang pesta ini diadakan untuknya. Berarti dialah orang besar yang paling terhormat itu. Kenapa kita tidak cepat-cepat berlutut memohon ampun? Selamat datang, Kaisar Agung, Xiao Hong, kamu dapat orang bodoh ini dari mana? Kalau dia sombong, layani saja permainannya sebentar. Tapi kalau dia bodoh. Leia, jangan banyak bicara. Chen Tian itu orang yang sangat pendendam. Memusuhinya demi orang ini tidak akan berakhir baik. Kamu tidak memikirkan dirimu sendiri. Apa kamu juga tidak memikirkan keluarga Lin? Tidak ada niat bermusuhan. Bencana seperti ini kalau tidak disingkirkan, akan menjadi malapetaka seumur hidup, mengerti? Lao Tian, telepon Presdir Yang. Baiklah. Hadirin sekalian, Raja belum berhasil menghubungi Paduka Kaisar. Jamuan kita hari ini akan ditunda selama 1 minggu. Selama waktu ini, kami telah menyiapkan beberapa barang khusus milik Paduka Kaisar. Hadirin sekalian boleh menawarnya sepuasnya. Seluruh dana yang terkumpul akan diserahkan kepada Paduka Kaisar. Qiangzi, nyalakan mic-nya. Berani tidak kau bertarung sungguhan denganku? Jangan cuma omong doang akan meladeniku sampai akhir. Cepat cari Paduka Kaisar. Tidak perlu mencariku lagi. Aku sudah tiba di lokasi jamuan. Paduka Kaisar sudah tiba di lokasi. Tidak perlu menunggu lagi. Segera berangkat kembali ke kota. Hadirin sekalian. Benda ini kelihatannya seperti air mineral biasa. Tapi ini adalah air suci Jingzhou. Ini adalah air yang diminum oleh Paduka Kaisar. Air yang diminum Paduka Kaisar saat menaklukkan banjir. Maknanya sungguh luar biasa. Harga dasar 20 juta. Menarik, tidak kusangka botol air yang pernah dipakai Paduka Kaisar. Harga pembukaannya saja mencapai 20 juta. Benar-benar luar biasa. Sepertinya Yang Mulia belum tahu. Ya, lelang ini bukan hanya untuk mengoleksi barang pribadi Paduka Kaisar, tetapi juga merupakan kesempatan berharga bagi para keluarga terhormat untuk menunjukkan niat baik secara langsung kepada Paduka Kaisar. Kulihat lelang kali ini pasti akan sangat sengit. Tapi sesengit apapun, pemenangnya sudah pasti bukan dia. Long Zhenghu, 2 juta. Jika bisa mendapat perhatian dari Paduka Kaisar, keluarga Huku pasti bisa menjadi keluarga terhormat nomor 1 di Xia Agung, mengalahkan keluarga Chen, menyatukan klan Hu. Malam ini, semua barang milik Paduka Kaisar akan diambil seluruhnya oleh keluarga Chen-ku. Kalau kau bersikeras mau melawanku, lebih baik kau lihat dulu kemampuan finansialmu. 30 juta. Tuan Muda Chen, Anda adalah pemimpin para keluarga terhormat Zhongzhou.
Saya tentu saja sangat senang. Model, tapi kesempatan untuk pamer di hadapan orang sekelas kaisar. Hanya ada sekali ini saja. Maafkan kelancangan saya. 35 juta. Tuan Muda Lin, karena Anda sudah duduk di kursi terhormat, kenapa tidak ikut menawar? Hei, jangan salahkan aku tidak mengingatkanmu. Di acara sekelas ini. Kalau menawar tapi tidak punya uang untuk membayar, akibatnya tidak akan menyenangkan. Aku cukup tahu tentang keluarga Lin MU. Dengan sedikit harta yang dimiliki keluarga Lin, biarpun kalian jual semua aset, kamu tidak akan sanggup membeli satu barang pun di sini. Liang, jangan sampai kamu terpancing olehnya. Dia sengaja memprovokasimu, supaya kamu kehilangan akal sehat, dan akhirnya menanggung sendiri akibatnya. Cuma botol air bekas yang dibuang begitu saja. Apa yang perlu direbutkan? Kalau tidak punya uang, ya bilang saja. Buat apa berpura-pura? Tidak perlu bersikap sombong seolah tidak ada yang selevel denganmu. Kalau kamu hanya bisa berdiri di samping, melihat kami, kaum elit, menawar harga, untuk menambah wawasanmu. Aku sarankan kamu diam saja seperti anjing penurut. Ahahaha. Aku tidak suka caramu bicara. Tapi karena kamu mau bermain, aku akan layani. 100 juta. Hei, apa kamu pernah ikut lelang? Apa kamu tahu cara menaikkan tawaran? Orang lain menaikkan tawaran beberapa juta saja. Mana ada yang sepertimu, langsung menaikkan puluhan juta. Kalau kamu berani membuat onar, petugas keamanan kami bukan pajangan. Pembawa acara, saya minta lelang ini dihentikan. Karena di sini ada si miskin yang menyamar untuk menaikkan harga secara tidak wajar. Orang ini hanyalah seorang menantu numpang rendahan dari King Zhou. Di Zhongzhou ini, dia bahkan tidak dianggap sebagai keluarga kelas bawah sekalipun. Di Zhongzhou, kami bahkan tidak termasuk keluarga kelas bawah sekalipun. Dengan hak apa kamu berani menawar di sini? Tuan, saya berkewajiban untuk melaksanakannya. Jika transaksi lelang kali ini tidak bisa diselesaikan. Utang? Tentu saja aku tidak punya uang. Tapi malam ini, akan ada orang yang membayarnya untukku. Kamu gila? Ya, kamu pikir ini pasar, bisa ngutang segala. Ceka, buat apa bicara dengan sampah rendahan seperti ini? Langsung hajar dan usir saja, beres, kan? Tuan, saya ingin mengonfirmasi sekali lagi dengan Anda. Apakah Anda benar-benar ingin mengikuti lelang kali ini? Dan bersedia menanggung semua konsekuensinya? Tentu saja, aku tidak masalah. Aku sih tidak masalah, tidak tahu kalau yang lain. Barang milik di Zun malam ini. Aku, Chen Tianzong, harus mendapatkannya. Kalau kamu memang punya kemampuan, ikuti saja sampai akhir. Aku mau lihat, kamu mau bayar pakai apa malam ini? 110 juta. Tuan Muda Chen, barang lelang pertama ini sepertinya barang termurah malam ini. Meskipun keluarga Han kami tidak begitu kaya dan berpengaruh, tapi kami juga ingin menunjukkan eksistensi di hadapan Di Zun. Masih ada banyak barang lelang lainnya setelah ini. Bagaimana kalau Tuan Muda mengalah untuk barang pertama ini? Aku sih sebenarnya tidak keberatan. Tapi sepertinya ada seseorang yang tidak akan membiarkan keinginanmu terwujud. Kita di kalangan atas ini sebenarnya sangat menjunjung tinggi hubungan dan etika. Tapi hari ini, malah datang seorang pemuda nekat yang mau beradu gengsi dengan kita. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang lebih mampu. Lin Yang, aku tidak tahu apa dasarmu sehingga berani menaikkan tawaran secara sembarangan di sini. Dan aku juga tidak ingin tahu. Kalau kamu mundur sekarang, aku bisa memberimu hadiah 5 juta. 5 juta sudah cukup untuk orang tidak berguna sepertimu bersenang-senang seumur hidup. 500 juta. Hahaha, 500 juta. Lin Yang, 500 juta. Kamu pernah lihat uang 500 juta? Kamu tahu tidak? Kalau uang tunai 500 juta itu ditarik keluar, bisa menimpa seluruh anggota keluarga Lin MU sampai mati. Bukannya saya mau minta dana penawar diperiksa. Tapi kalau orang-orang yang cuma mau mengacau ini terus menaikkan harga, itu tidak adil bagi kami yang benar-benar mampu. Tidak adil. Tuan, silakan tunjukkan laporan verifikasi aset dan bukti kekayaan Anda. Laporan verifikasi aset. Bukti kekayaan. Tidak ada. Hei, kamu ini mau melucu? Ya, tidak punya apa-apa. Kenapa kamu asal menawar? Kamu pikir cuma modal bacot saja? Sudah bisa ikut acara lelang? Hah? Juru lelang? Kalau orang ini tidak punya laporan verifikasi aset dan bukti kekayaan. Saya sarankan usir dia dari tempat ini. Agar tidak jadi contoh buruk. Tuan Muda Chen, harap tenang. Orang yang akan membayarku akan segera tiba. Bukankah kamu mau membeli semua barang hari ini? Untuk cari muka di hadapan Di Zun, cuma segini saja. Kerahkan lebih banyak lagi. Di Zun telah tiba di lokasi. Sepertinya kita semua terlambat. Jika ada perselisihan di sini, putri ini pasti akan mengingatnya. Itu sang putri. 1. Sepeser pun dia tidak punya. Apa kita juga harus mengerahkan seluruh kemampuan kita? Kalau kamu berani berbuat seperti itu, aku bisa bayar 10 miliar. 100 miliar. Ini kalangan atas. Mengerti soal reputasi, kan? Tuan Muda Chen, si licin ini jelas-jelas sedang memprovokasimu. Dia hanya ingin membuatmu kesal. Tujuannya hanya untuk mengacaukan pikiranmu. Kamu jangan sampai terpancing amarahnya. Barang lelang dari Di Zun malam ini bukan cuma ini. Biarkan saja dia mencoba. Nanti kita lihat saja bagaimana cara dia membayarnya.
Kalau sampai barangnya tidak laku terjual, si licin ini pasti habis. Benar-benar serangan mental yang kejam. Ini benar-benar kejam. Malam ini, kalau sampai sang kaisar tahu kita dipermainkan oleh bocah ini, mau ditaruh di mana muka kita? Para keluarga terpandang Zhongzhou. Kalau kalian takut, lebih baik mundur saja. Tanpa pengorbanan, mana ada hasil. Malam ini, semua barang milik sang kaisar pasti akan kita dapatkan. Kita akan sapu bersih semuanya. Untuk mencari muka pada sang kaisar, 600 juta. Kamu benar-benar habis-habisannya. Aku tawar 1 miliar. Lin Yang, dengan sikapmu yang seperti ini, apa kamu mau memusuhi seluruh keluarga terpandang Zhongzhou? Tuan-tuan sekalian, menurut aturan, dalam lelang seperti ini, seharusnya kita mengalah pada Tuan Muda Chen dan membiarkan semua barang jatuh ke tangannya. Atau pilihan lainnya, kita masing-masing memenangkan satu barang untuk menunjukkan niat baik kita pada sang kaisar. Tapi orang ini, dikasih hati malah minta jantung. Dia terus-menerus mengacau. Ini jelas-jelas sedang mempermainkan kita semua, keluarga Zhongzhou. Dia menyatakan perang terhadap kita semua. Lei Yang, kamu pikir bisa memancing jiwa kompetitifku? Kamu pikir aku, Tuan Muda Chen, ini anak manja orang kaya yang bodoh? Hahaha. Aku beritahu kamu, aku tidak akan meladenimu lagi. Aku serahkan padamu. Aku ingin lihat bagaimana caramu membayarnya malam ini. Para keluarga Zhongzhou, dengarkan perintahku. Hentikan semua penawaran. Kita lihat saja pakai apa dia akan membayarnya. Hahaha, 1 miliar, pertama. 1 miliar, kedua. 1 miliar, ketiga. Karena tidak ada yang menawar lagi. Barang lelang pertama malam ini menjadi milik tuan ini. Kaget, kan? Tidak berani bicara lagi. Sejujurnya saja, hari ini, Tuan Muda Chen dan para tuan muda lainnya sengaja menjebakmu. Kami memang ingin membuatmu kehilangan akal sehat. Sengaja ingin membuatmu malu di depan umum. Tidak kusangka, orang bodoh sepertimu malah masuk perangkap sendiri. Benar-benar menawar 1 miliar. Aku beritahu kamu, 1 miliar ini, bahkan jika keluarga Lin Mu menjual seluruh aset keluarga, bahkan jika kalian terlilit utang yang menumpuk, jangan pernah bermimpi untuk bisa bangkit lagi. Lin Yang, kamu sudah masuk perangkap. Cepat minta maaf pada Tuan Muda Chen. Lalu, mundurlah secara sukarela. Dia akan melepaskanmu demi barang lelang ini. Hanya karena sebuah botol rusak. Beraninya kamu bicara omong kosong. Tuan Muda Chen, selama bertahun-tahun inikah caramu memimpin para keluarga terpandang di Zhongzhou? Beginikah caramu menjadi ketua asosiasi bisnis? Kamu dan si Bai Jiangtao dari Qingzhou itu sama saja kelakuannya. Menindas yang lemah, menjilat atasan dan menekan bawahan. Wan Yang, kamu sudah diambang kematian. Masih punya muka untuk menanyaiku. Aku jadi sedikit kagum padamu. Sebenarnya, tadinya aku berpikir kalau kamu minta maaf padaku. Aku akan membantumu memenangkan lelang ini. Tapi sekarang, aku berubah pikiran. Aduh, aku hanya ingin melihat wajahmu yang kalah itu. Melihat keluarga Lin Mu disingkirkan dari Jiangzhou. Melihatmu hari ini membuat masalah sebesar ini. Apakah kamu masih bisa selihai tadi bicaranya? Masih bisa berlagak sok suci? Hahaha. Kalian semua juga berpikir begitu, kan? Setelah membuang-buang napas sebanyak ini, kamu sedang menyiapkan pesan terakhir sebelum matimu. Ya, Lin Yang, tunggu apa lagi? Cepat bayar, dong. Kami semua sudah tidak sabar. Dia itu cuma menantu numpang yang tidak berguna. Menurutku, dia mau mengeluarkan 100.000 saja sudah susah. Aku tidak percaya. Dia benar-benar bisa seperti karakter di drama televisi. Seorang tokoh hebat yang pura-pura lemah untuk mengalahkan lawannya. Dengan angkuh mengeluarkan kartu hitam istimewa untuk membayar. Atau jangan-jangan sebentar lagi benar-benar ada yang akan membuka pintu. Lalu memberinya uang tunai 11 yuan ini. Hahaha. Yanran, imajinasimu makin liar saja. Tapi, imajinasi tetaplah imajinasi. Si miskin ini tetap saja si miskin. Bapak pembawa acara, dia sudah harus membayar. Apa perlu aku yang mengingatkanmu? Bapak, silakan segera gesek kartunya. Kalau tidak, kami akan panggil keamanan. Bapak, bisakah beri kami waktu beberapa hari? Setelah kami kumpulkan uangnya, kami akan langsung antarkan kemari. Bagaimana? Liang, cepat katakan sesuatu. Apa? Apa yang barusan ku dengar? Mengumpulkan uang? Cuma 1 miliar saja perlu mengumpulkan uang. 1 miliar itu. Cuma uang jajanku untuk beberapa hari. Hahaha, masih mau mengumpulkan uang. Hei, Tuan Muda Chen. Ucapan Anda itu agak kurang membumi, ya? 1 miliar ini bagi tuan muda dari keluarga terpandang seperti kita, tentu saja bukan apa-apa. Tapi bagi suami numpang yang baru kembali dari pelarian sepertinya, 1 miliar ini bisa jadi taruhannya adalah nyawanya sendiri. Bahkan nyawa seluruh keluarganya. Liang, cepat katakan sesuatu. Kalau kita bisa meminta pembayaran dengan cara dicicil, semuanya masih ada jalan keluar. Kalau sudah terlambat, semuanya tidak akan bisa diselamatkan lagi. Biarkan saja mereka terus berkoar-koar. Orang yang akan mengantarkan uang untukku, 1 menit lagi akan sampai. Masih saja berhayal di siang bolong. Apa kau berharap pada koki istana Haida Cheng untuk datang menyelamatkanmu dengan 1 miliar? Dia tidak punya kekuatan sebesar itu. Cuma suami numpang rendahan tanpa dasar apapun. Mengira setelah ikut beberapa jamuan makan, dan kenal dengan beberapa orang yang dia anggap orang besar,
sudah bisa masuk ke dalam kalangan atas seperti kita. HMPH. Sungguh menyedihkan, konyol, dan memalukan. Hei, Mei Niang. Ternyata orang yang kau sebut bekingan itu seorang koki. Ya, Haida Chen itu kalau bertemu dengan ayahku, dia harus bicara dengan patuh dan menunduk. Dan kau menganggapnya sebagai bekingan. Aduh, benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Hahaha. Sepertinya dia sudah sadar kalau situasinya sudah tidak ada harapan. Hidupnya sudah dihitung mundur. Pertunjukan keduanya lumayan meyakinkan. Aku mau lihat siapa yang akan memberimu uang hari ini. Hormat pada Baginda Kaisar. Aku, Putri Changle, datang menghadap. Berdirilah. Aku hanya bisa menjadi orang yang saat kamu dalam kesulitan, selalu menjadi orang yang tenang. Saat Anda, Tuan Muda, selangkah lebih dekat dengan masa depan yang cerah. Putri, Anda mau membela seorang menantu numpang. Jangan-jangan Anda tertipu oleh rayuan gombalnya. Hei, Tuan Mudahan, sang putri itu orang yang agung, sangat cerdas dan bijaksana. Apa kau sedang meragukan pilihan sang putri? Sang putri melakukan ini. Tentu saja punya alasannya sendiri. Lin Yang, jadi ini penyelamatmu? Ya, pantas saja tadi kau begitu sok keras. Ternyata ada putri yang melindungimu. Ya, pertama, kau jadi menantu numpang beberapa tahun di Qingzhou. Setelah kembali, kau berhasil mendekati sang putri. Dasar pria morotin wanita tapi sok jagoan. Chen Tianzong, Tuan Lin adalah tamu kehormatan saya, dan juga orang penting di perjamuan kali ini. Kau memprovokasinya di sini. Apa kau merasa keluarga Chen sudah terlalu berkuasa beberapa tahun ini? Putri, keluarga Chenku adalah pemimpin dari semua keluarga bangsawan di Zhongzhou. Ayahku adalah gubernur jenderal Zhongzhou. Kurasa aku tidak butuh persetujuan banyak orang untuk melakukan apapun. Kau mau menghukumku hari ini hanya demi seorang menantu numpang rendahan. Aku mau tanya, apakah Putri tahu tentang masalah ini? Kalangan atas itu mementingkan status yang setara. Baik. Orang sepertimu, sekalipun berhasil mendekati bangsawan terkemuka, kau itu hanya merangkak naik sendirian dengan bodohnya. Kau benar-benar berpikir bisa langsung sukses begitu saja. Tuan Lin, maafkan saya, ini adalah kelalaian saya. Membiarkan orang seperti ini mengucapkan kata-kata seperti itu. Bahkan keluarga kelas bawah seperti Han Suewen. Keluarga Han setidaknya butuh 50 tahun untuk bisa berkembang. Baru mereka punya hak untuk berdiri di sini. Keluarga kami telah berjuang di dunia bisnis selama beberapa generasi. Barulah bisa mencapai posisi seperti sekarang ini. Sedangkan kamu malah berhayal mencari jalan pintas. Ingin melompat menjadi naga. Apa kamu tidak takut suatu saat akan dibuang dan hancur berkeping-keping? Chen Tianzong, sebenarnya apa yang ingin kamu katakan? Aku hanya memberimu nasihat baik. Nasihat agar kamu tidak mencoba naik kelas sosial melalui pernikahan. Sang putri adalah wanita berdarah biru. Putri kesayangan langit. Dan kamu, seharusnya tidak punya niat macam-macam. Dan tidak pantas untuk mengharapkannya. Bicara panjang lebar. Ternyata ini maksudmu. Aku tidak pernah punya niat untuk memanfaatkan putri. Kamu bisa coba tanyakan sendiri pada putri, apa niatnya? Tuan Ruilin, sampai di sini. Putri, sadarilah posisimu. Raja, Bertahun-tahun lalu, sudah sepakat dengan ayahku untuk menjodohkan kita. Kamu adalah putri sebuah negara. Dan aku adalah putra seorang ketua. Pernikahan kita berdua adalah tugas penting bagi keluarga kita. Bukan sekadar urusan cinta picisan sesaat. Chen Tianzong, apa kamu begitu tidak percaya diri dengan statusmu? Kamu tidak tahu siapa Tuan Lin. Apa kamu pantas untuk tahu? Tapi aku peringatkan kamu. Sebaiknya kamu tutup mulut mulai sekarang. Dengan begitu, tidak akan ada masalah bagi keluarga Chen. HMPH, bahkan raja pun harus menyingkir jika berhadapan dengan keluarga Chen kami. Dia itu cuma pecundang yang berlindung di belakang wanita. Untuk apa aku harus takut padanya? Jadi maksud perkataan putri. Identitas Lin yang ini melampaui semua orang yang hadir, termasuk para senior. Sepertinya hal itu agak sulit diterima oleh semua orang. Semua yang hadir di sini adalah kaum elit Zhongzhou. Kalau sampai kita direndahkan oleh seorang menantu numpang, bagaimana nasib keluarga bangsawan Zhongzhou kita nanti? Kalau begitu, aku jadi sedikit penasaran. Lin yang ini, selain hidup dari kekayaan sang putri, memangnya dia punya kemampuan apa lagi yang bisa membuat kita semua takut dan segan? Jadi, maksud sang putri, Lin yang ini adalah orang paling terhormat malam ini. Seorang kaisar langit tingkat 9. Hahaha. Benar, akulah kaisar langit tertinggi tingkat 9.
Kaisar langit tertinggi, maksudmu kaisar yang terdahulu. Hahaha. Maaf, Kaisar Li. Tadi aku tertawanya terlalu bersemangat, sampai lupa merekamnya. Begini saja, bisa tolong Anda ulangi lagi adegannya? Kelihatannya meyakinkan juga, ya. Orang sepertimu yang tidak tahu diri. Cari mati dengan mengaku-ngaku sebagai yang mulia kaisar di sini. Baru pertama kali ini aku lihat. Aku tidak akan membuang-buang waktumu lagi, karena ajalmu sudah dekat. Ternyata benar-benar membuat keributan. Ya, Lin Yang, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Berani-beraninya di perjamuan kembalinya sang kaisar yang dihadiri para elit ini. Kau melanggar aturan langit. Kau pikir hanya karena seorang koki mau membantumu, maka Putri Tangle juga pasti akan membantumu. Liang, omong kosong apa yang kau katakan? Apa kau tahu sosok seperti apa yang mulia kaisar itu? Kenapa kau jadi seperti ini sekarang? Yang mulia kaisar sendirian menyelamatkan 6 juta warga di Qingzhou. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menyamar sebagai beliau? Kau benar-benar membuatku kecewa. Sudah. Jangan bicara lagi. Berdebat dengan orang yang sudah gila. Bukankah itu hanya buang-buang waktu saja? Kita ini adalah para bangsawan dari Zhongzhou. Berdebat dengan orang yang sengaja cari mati seperti ini. Wah, terhormat sekali. Ya, Yunya, bagaimana kalau begini? Aku beri kamu waktu 3 detik. Kamu cukup mengaku di atas panggung kalau kamu itu goblok. Lalu menari tarian telanjang untuk semua orang. Kalau begitu, menurut hukum besi Dacia, mungkin nyawamu bisa diampuni dengan alasan kamu orang gila. Tutup mulut kalian semua. Sadarkah kalian kalau kalian sudah menyinggung keagungan surgawi? Mereka terlihat begitu tegang dan menganggap ini sangat serius. Apa mungkin karena identitas Li yang setinggi langit itu? Sudah bertahun-tahun lamanya. Tuan Putri tidak pernah menaruh perhatian sebesar ini pada pria manapun. Pasti ada yang aneh dengan masalah ini. Menurutku ini tidak terlihat palsu. Kak, tidak mungkin, kan? Memangnya Li yang punya identitas terhormat apa? Kenapa kita harus begitu takut padanya? Orang seperti dia, kalau dikasih hati pasti minta jantung. Masa seluruh keluarga bangsawan Zongyong kita harus dibuat takut hanya karena beberapa patah katanya? Hadirin sekalian, perjamuan penyambutan hari ini diadakan langsung oleh Baginda Raja. Tamu kehormatannya adalah mantan kaisar tingkat 9. Saya yakin kalian semua tahu siapa beliau. Sedangkan orang ini, dia hanyalah seorang buronan dari keluarga rendahan di Zhongzhou. Lalu pergi ke Qingzhou menjadi menantu numpang selama beberapa tahun. Setelah kembali, dia mengaku sebagai Dizun. Hahaha, apa kalian percaya? Tuan Mudahan, Nona Li, apa kalian percaya? Kalau begitu, coba saya tanya teman lamanya, Kak Hong, apa kamu percaya? Hahaha. Bahkan teman masa kecilnya sendiri tidak percaya padanya. Oh, Tuan Putri, jangan-jangan Anda benar-benar mau demi kekasih hati Anda menipu semua keluarga bangsawan. Aku tidak perlu menyulitkan Tuan Putri, karena kalian semua punya mata tapi tak bisa melihat, dan tidak mengenali naga sejati. Kalau begitu, akan kubuat kalian melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Di hadapan Kaisar Pedang Dizun, kenapa kamu tidak berlutut? Sang Mulia Abadi lah yang telah menyinggung keagungan surgawi. Cepat minta maaf padanya. Yang Mulia, cepat bantu kami para keluarga bangsawan untuk mengambil keputusan. Kalau kita benar-benar menyinggung keagungan Dewa Kaisar, keluarga bangsawan Zhongzhou akan menghadapi malapetaka besar. Hormat pada Kaisar Agung. Mohon Kaisar Agung ampuni kami. Wen Linyang, jangan berpura-pura jadi dewa lagi. Kamu pikir pakai kostum drama bisa menipu semua orang? Dan juga kalian. Apa kalian benar-benar mau dipermainkan oleh seorang aktor? Pakai otak kalian. Mendiang Kaisar saja sudah berlatih selama lebih dari 1000 tahun. Bagaimana mungkin dia hanya seorang bocah ingusan berumur 20-an? Chen Tianzong, kau benar-benar keras kepala. Chen Tianzong, saat banjir besar di Qingzhou, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Tuan Lin lah yang seorang diri memundurkan banjir itu dan menyelamatkan seluruh Qingzhou. Untuk apa kamu mempermalukan dirimu sendiri di sini? Masih ada waktu untuk menebus kesalahanmu sekarang. Fei Yang, aku tidak percaya. HMPH. Bagaimana caramu membuktikannya? Bagaimana membuktikannya? Hanya dengan kostum drama tidak akan bisa meyakinkanku sebagai Gubernur Jenderal Zhongzhou. Tahukah kamu isi hatiku? Bangunlah. Chen Tianzong, coba kau pikirkan baik-baik. Apakah takdir yang ingin menghancurkanmu? Atau kau sendiri yang menghancurkan dirimu? Hanya karena punya sedikit pencapaian. Kau jadi sombong dan meremehkan semua orang. Sangat sewenang-wenang. Keluarga Chen Mu pantas untuk musnah.
Tuan Muda Kaisar, saya tidak sengaja menentang Anda. Saya sendiri yang tidak tahu diri. Mohon jangan libatkan keluarga Hu saya. Kalau mau menghukum, hukum saja saya, Hu Haotian, seorang diri. Tuan Muda Kaisar, mohon lihatlah dengan jernih. Ini semua karena Chen Tianzong. Dia yang menyesatkan kami. Kalau takdir ingin menjatuhkan hukuman. Hukum saja keluarga Chen-nya seorang. Ah, iya, benar. Kaisar Agung, selama bertahun-tahun ini, Chen Tianzong telah berbuat semena-mena di Zhongzhou. Dia melakukan segala macam kejahatan. Kaisar Agung harus menghukumnya dengan berat. Dengan begitu, rakyat Zhongzhou dan juga para keluarga bangsawan baru akan berterima kasih dan menghormati Anda. Oh, Aku lupa, segerombolan orang tak berguna ini. Baru saja ramai-ramai membubuhkan nama mereka. Mendukung keluarga Chen sebagai pemimpin para bangsawan Zhongzhou. Belum berapa lama berlalu. Kalian semua sudah berbalik menyerang. Saling menjatuhkan. Inikah yang kalian sebut keluarga bangsawan terpandang? Inikah prinsip hidup yang kalian junjung tinggi? Itu. Tuan telah tiba. Kaisar Agung, mohon maaf. Hamba tua ini datang terlambat dan membuat Anda. Tidak terlambat. Kalau kau datang lebih awal, aku justru tidak akan bisa melihat sifat asli para bangsawan Zhongzhou ini. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang baru saja terjadi? Ayah. Tadi keluarga Chen bersekutu dengan beberapa keluarga besar seperti Wu, Han, dan Li. Berkali-kali menyinggung Kaisar Agung. Bagaimana cara menghukum mereka? Mohon petunjuk ayah. Kurang ajar. Pengawal, mana? Segera tangkap 4 keluarga besar Chen, Hu, Han, dan Li. Tunggu perintah selanjutnya. Biar saya yang urus. Sebenarnya aku tidak ingin datang kemari. Tapi, keluarga Linku lemah. Dan kalian semua selalu merasa sebagai kaum elit. Menindas yang lemah dengan kekuatan kalian. Menekan mereka yang berbeda. Hari ini aku kembali. Untuk memberitahu kalian semua. Putra dari keluarga Lin Zhongzhou telah kembali. Chen Tianzong. Keluarga Chen Mu berkolusi dengan pejabat dan pengusaha. Menekan bisnis lain. Hukumannya, kau harus mengasingkan diri di rumah selama 10 tahun. Jika melanggar lagi, kau akan diasingkan ke perbatasan. Seluruh harta yang dikumpulkan keluarga Chen selama bertahun-tahun disumbangkan. Kekayaan itu diserahkan kepada Putri Tang Lei untuk digunakan demi kesejahteraan rakyat Zhongzhou. Sebelumnya, keluarga Hu telah merampas puluhan ribu lahan, melakukan penggusuran paksa, dan menindas rakyat. Keluarga Hu dihukum tidak boleh memegang jabatan seumur hidup. Han Suewen, Li Yanran, keluarga Han, sebagai pengelola keluarga Chen dan Hu. Kejahatan kalian sudah jelas terbukti. Kalian berdua dihukum untuk mengawasi pembangunan kota di Yunzhou. Dan tidak boleh kembali selama 10 tahun. Terima kasih, Tuan Agung. Tuan Lin, karena semua masalah sudah terselesaikan. Bagaimana dengan pernikahan kita? Yang mulia, putri saya Tianqi sangat mencintai Anda. Jika Anda tidak keberatan, saya mohon, habiskanlah sisa hidup Anda bersamanya. Liang, tak kusangka setelah bertahun-tahun tidak bertemu, kamu bisa mencapai kesuksesan setinggi ini. Aku benar-benar ikut senang untukmu. Tapi sekarang, karena keinginanmu untuk membangkitkan kembali keluarga Ling sudah terwujud. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tuan Lin, sudahkah Anda memutuskannya? Kak B, akhirnya aku menemukanmu. Donghua, kenapa kamu tidak menjaga 3 alam, malah datang ke dunia fana? Hari ini, gerbang alam iblis tiba-tiba terbuka lebar. 100.000 pasukan iblis keluar semua, dan telah menembus alam langit. Jutaan arwah di dunia fana juga mulai bergejolak, dan akan segera menerobos segel mereka. Donghua tidak punya pilihan lain, selain memohon Anda untuk turun tangan. Aku baru saja turun ke dunia fana beberapa hari. Gerombolan itu sudah tidak sabar. Donghua, dengar titahku, hamba siap. Kibarkan panji emas, tabuh genderang perang. Ikut aku ratakan 3 alam. Siap laksanakan. Li Yao. Kita memang bukan dari dunia yang sama, tapi jika kamu mati, tidak peduli berapa lama pun, aku akan menunggumu kembali.